Assalamualaikum. Sekedar memperkenalkan diri kepada hacker-hacker Indonesia. Saya Dajjal goblok. Mesias saya orangnya. Imam Mahdi saya orangnya. Itu saya kasih tahu ya. Barangkali kau tidak tahu saya, belajar dulu di Google itu. Jadi tahu siapa itu dekat I, all sing I, biar kau tahu saya siapa. Berani-beranimu. Kau tahu terkepung Indonesia ini. Pasukan kalian langit dan bumi, pasukan tak kasat mata, mengepung Indonesia. Belum lagi pasukan 666, Illuminati, Primasur, terkepung ini Indonesia. Tinggal tunggu apa-apa dari saya. Rentan goles di badan saya, habis Indonesia ini orang-orangnya. Ini balik habis gitu. Itu kalau kau tahu kondisi terkepung Indonesia ini, banyak sekali yang kepung. Malu halus, malu kasar, semua mengepung Indonesia. Itu jadi memang mau ke tempat sembunyi, maka memang mau enak-enak. Karena waktu terlambat di sini, saya tinggal tunggu waktu. Lihat, pasukan saya tahu mana di tangan saya sendiri nanti. Itu persiapkan dirimu, nikmati waktumu, mumpung masih bisa, mumpung waktu masih lama. Waktu saya itu saja memperkenalkan diri ini ya. Kalau dia percaya kalau saya Dajjal. Saya juga panglima perang kerajaan langit dan bumi, saya juga. Saya kasih tahu ya. Belajar dulu di Google lah. Siapa itu dekat I, all sing I. Yang tidak pernah dilihat. Orangnya di mana? Cuma perintahnya didengar sedunia. Orangnya tidak pernah, dan saya membuka diri saya ini. Biar kalian tahu barangkali. Karena kampungan ini orang Indonesia ini. Anak kampung. Saya kasih tahu itu. Semua yang terjadi. Kehidupan. Yang mengontrol kehidupan di bumi, di dunia ini. Saya. Perintah saya. Kalau mau tahu. Yang tidak pernah lihat orangnya. Cuma suaranya selalu didengar. Saya buka diriku ini hari. Berani-beranimu hacker Facebookku. Saya kasih tahu ya. Maka memang mau enak. Nikmati waktumu. Cari memang tempat sembunyi kalau kau bisa sembunyi. Atau kau gali memang di lubang kuburanmu. Saya kasih tahu memang kak. Kasih memang. Terkepung. Kau tahu itu kabit. Pasukan ku goblok. Habis kalian kalau saya mau. Dia tersisa. Habis Indonesia ini. Banyak yang kepung Indonesia. Siap tempur semua. Pasukan Illuminati, Primasur siap tempur semua. Tinggal tunggu apa-apa dari saya. Itu. Saya samar. Saya lagi menyamar ini. Saya mau beneran ini Indonesia. Itu. Habiskan tikus-tikusnya, wabahnya, hamanya terlalu banyak di Indonesia ini. Tugas saya dari leluhur itu. Tugas berat buat saya. Kasih tahu. Tapi apa? Demi tugas saya laksanakan. Itu. Demi para pahlawan, para pejuang itu. Kalau saya kalah pada peperangan ini, maka saya sia-sialah semua perjuangan para pahlawan. Antara rusak Indonesia ini sama reformasi ini. Rumah kita, Indonesia, rumah sudah usang. Itu. Tiang rumah, pondasi rumah kita kuat. Saya kasih tahu. Kalau begitu, hancurkan saya bangunannya. Kita bangun bangunan baru. Yang lebih kokoh, yang lebih kuat. Kalau mau Indonesia sejahtera makmur. Tapi kalau memang kalian mau menghancurkan Indonesia, maka kalian adalah pengkhianat bangsa dan negara ini. Kalian akan ditagih pertanggungjawabanmu. Itu kepada para pendiri bangsa ini, para pendahulu, para leluhur. Ingat baik-baik saya kata. Tinggal tunggu waktu, karena waktu terlambat kalau di sini. Saya jauh itu. Karena saya memang kok. Saya lakukan ini demi apa? Demi Indonesia, karena cintanya saya. Itu kepada negeriku ini. Indonesia ini, tanah air tercinta. Itu saya bertaruhkan nyawa saya seorang diri melawan se-Indonesia. Kekuasaan penguasa-penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya. Ini saya kasih tahu. Demi apa? Demi anak cucu kami nanti. Karena kalau tidak, kalian telah mewariskan penjajahan kepada anak cucu kami kelak di masa depan. Yang kalian diwariskan oleh kemerdekaan oleh para kakek-kakek nenek kita, para pejuang itu. Kalian merusak Indonesia. Kalian itu lalai rasa cinta tanah air. Kau cuma bercinta semua. Saya kasih tahu ya.
Itu saya kasih tahu. Saya buka diri saya ini hari. Yang selama ini saya tidak pernah terlihat. Suara saya didengar orang. Perintah saya kasih tahu. Saya kasih tahu yang kendalikan ini dunia. Saya kasih tahu ada 3. Angka, huruf, dan warna. Segitiga, kotak, dan bundar. Squid Game. Saya kasih tahu. Mau lihat? Ini. Peci saya Squid Game. Saya perlihatkan ya. Bundar segitiga. Kalau kau tahu, saya orang ini Squid Game kita. Di dunia nyata. Kita main Squid Game di dunia nyata. Ayo. Orang itu perintah saya juga. Dajjal mau dilawan. Al-Mahdi mau dilawan. Para 5 pelangkaya langit pun mau dilawan. Bahkan Tuhan pun mau dilawan ini Indonesia ini. Murtad ini. Orang-orang ini. Kalian telah mengkhianati para pejuang itu. Mengkhianati para pahlawan. Yang mengorbankan segala-galanya. Demi kemerdekaan. Demi merah putih berkibar. Kalian habiskan semua harta milik negara ini. Dasar maling. Saya tahu lah. Itu yang kendalikan dunia. Angka, huruf, dan warna. Itu segitiga kotak bundar saya kasih tahu. Squid Game. Ini peci saya. Jadi udah tunggu ya, saya perlihatkan ya. Ini. Lihat baik-baik. Lihat simbolnya. Segitiga kotak bundar. Ini segitiga bolak-balik. Belah ketupat. Itu simbolnya peci saya ini. Kalau kau tahu kode, lihat tanda ini. Saya main Squid Game ini. Ini nyata bukan di film. Main Squid Game beneran. Ini kalau seorang hebat. Dari peci saya, kalian sudah tahu saya siapa. Ini yang kendalikan dunia. Boleh kendalikan bahkan nyawamu pun di tangan kami. Saya tahu. Allahu Akbar. Tapi ya, saya katakan, persiapkan dirimu. Maka memang kau enak. Kalau memang kau enak. Ini kalau kamu ada Squid Game. Ini 00. Bukan 01, 00. Ini orangnya. Kalau mungkin tidak kenal ya. Itu. Karena selama ini saya menyamar di sini. Saya benang kusut Indonesia ini. Saya mau benerin ini Indonesia. Tugas saya dari Bung Karno, dari para pendiri bangsa, percayakan di tangan saya. Itu semua percaya dengan saya. Jangan ke manusia. Allah Ta'ala pun percaya dengan saya. Tapi dasar memang kalian menghabiskan harta milik negara ini. Untuk apa? Demi anak cucu saya yang saya pikirkan. Itu. Kalian diwariskan kemerdekaan. Kalian malah mewariskan penjajahan. Itu. Kurang ngajar semua kalian ya. Terlambat waktu di sini masalahnya. Aduh. Ya kampungan. Tidak sudah di tahun 10.000 lagi ya. Di sini masih 2021. Bayangkan berapa tahun saya mundur ke sini. Demi apa? Demi tugas saya laksanakan. Itu. Demi anak cucu saya. Anak cucu kami di masa depan. Demi Indonesia. Karena kalau tidak saat ini, maka Indonesia akan hilang dari peta dunia. Gara-gara maling semua Indonesia ini. Korupsi berjamaah, kakek berjamaah ini. Ini. Kurang ajar semua. Ini peci saya kau tidak tahu ini 00. Squid Game asli ini. Squid Game di dunia nyata. Squid Game itu beneran filmnya. Itu beneran. Saya main Squid Game ini. Padahal itu perintah saya juga. Banyak nama saya. Yang orang cuma tahu nama saya selama ini. Tidak pernah orangnya. Tidak tahu orangnya. Cuma orang tertentu yang tahu saya. Pasukanku yang tahu. Karena pasukanku itu pasukan telik sandi. Pasukan rahasia semua. Pasukan underground. Bisa kasat mata. Kalau di dunia maya pasukanku pasukan cyber. Saya kasih tahu memang kok. Saya kasih tahu ya. Itu betul terserah kamu percaya apa tidak. Itu urusanmu. Tapi saya buka diriku ini hari. Bahwa saya ajar bodoh. Imam Mahdi saya juga. Kurang ajar kalian. Mau perlu diajar-ajarin dulu. Belajar dulu lah. Belajar dulu di Google. Siapa yang dekat ayah oleh singai. Yang perintah ya. Bahkan nyawamu pun di tangan kami. Tapi apa? Saya cinta kepada kalian semua. Karena kita satu bangsa, satu negara. Itu. Yang harusnya kita majukan Indonesia. Kenapa Indonesia terpuruk? Padahal kita kaya raya di negeri Indonesia ini.
Itu, ayo kita bersatu. Jangan bersatu. Sendiri pun saya mampu loh bawa Indonesia untuk maju. Kesejahteraan, kemakmuran itu bayangkan. Saya sendiri. Itu. Semua percayakan di tangan saya. Tapi apa? Di segala rendah hatiku. Saya minta kalian, ayo kita bahu-membahu. Bekerja bersama. Bukan kerja sama. Kalau di sini kerja sama orang di sini. Kerja kelompok. Maling semua. Ayo kita kerja bersama. Kita perlihatkan ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, negara adik kuasa yang akan menguasai dunia, tunduk semua di bawah perintahku. Saya kasih tahu, begitu. Betapa cintanya saya tanah air ini. Saya bertaruhkan nyawa saya, seorang diri saya mundur 8.000 tahun ke sini. Demi apa? Banyak tugas saya, tugas dari leluhur. Tugas dari para pendiri bangsa, para pendahulu. Tugas dari para rasul. Tugas dari Allah. Banyak banget tugas saya. Bayangkan itu. Tapi apa? Demi tugas saya laksanakan. Itu perintah. Itu. Nah, itu. Karena kami seorang kesatria. Itu. Pantang kalau misi kami gagal. Ini misi impossible. Di dunia nyata. Kalau Amerika itu misi impossible di film. Kalau kita misi impossible. Ini nyata kota misi ke sini menggagalkan namanya kiamat. Saya kasih tahu, kota itu tidak kiamat. Itu berakhirnya kehidupan. Saya kasih tahu. Kalau kalian alami hari itu, itulah hari terburuk sepanjang masa. Kalau saya kejadian itu, saya lari ketakutan itu. Kalau kalian mengalami yang namanya kiamat, kota kiamat tahun berapa? Tahun 1999 masuk tahun baru, tahun 10.000. Dengan ditiupnya trompet tahun baru, maka trompet sangkakala pun ditiup. Hari paling mengerikan. Saya mencoba menggagalkan itu. Padahal itu tugas saya mencematkan dunia. Tapi apa demi apa? Jadi kalian semua saya pikirkan. Saya lakukan itu. Saya merubah ketentuan ketetapan Tuhan pun saya rubah. Demi apa? Demi kalian, wahai saudara-saudaraku. Itu saya katakan yang namanya kiamat. Saya katakan tidak akan pernah kiamat selama saya masih ada di sini. Selama saya masih ada di Indonesia sini. Jangankan malaikat. Siapa yang berani? Karena kami penjaga di dalam penjuru mata angin. Kami yang jaga dunia, yang jaga bumi, yang jaga kehidupan. Saya kasih tahu. Kalau kau tidak tahu saya barangkali. Saya buka diriku ini hari. Kalau saya gelandangan di sini, pergi sana sini jalan kaki. Itu. Demi apa? Demi tugas berat bagi saya. Bayangkan seorang diri melawan Indonesia. Seluruh dunia menguasai saya. Kalau dunia saya kalau tahu ini dunia satu. Saya kasih tahu bukan lagi satu kalau saya dunia satu. Nolnya dunia yang kontrol semua kehidupan. Saya buka diriku ini hari. Memperkenalkan diri lah. Terserah Anda mau percaya apa tidak. Karena kalau kau pasukan saya tahu. Kalau pasukan saya tahu. Karena kita tidak pernah. Karena kita sendiri-sendiri kalau kita. Itu. Cuma tahu tanda saja. Tahu kode saja. Tahu pin saja. Tidak pernah kita ngobrol. Karena kita semua para kesatria. Tidak akan pernah mundur walaupun seorang diri. Jadi membela kebenaran yang hakiki. Itu. Saya kasih tahu. Cukup saya berdua dengan Allah. Guncangkan Indonesia ini. Saya lihat tuh. Guncang. Jangankan Indonesia. Dunia sudah saya guncangkan kalau saya mau. Bahaya kalau saya marah. Itu. Saya selama menjaga kemarahan saya. Jangan sampai keluar. Itu. Saya sudah simpan baik kemarahan saya. Tidak mau lagi saya keluarkan. Bahaya kalau saya marah. Marah bahaya. Jadi patung kalian itu. Baca biji matamu kalau keluar amarah itu. Jadi saya sudah berjanji tidak keluarkan lagi amarah saya. Cukup 3 kali saya keluarkan lah. Kasihan orang. Jadi patung itu. Demi Allah. Kalau itu. Kalau kau bisa lari-lari kau. Kalau kau tidak bisa lari. Diam kau jadi patung. Kalau kau bisa lari dari buka matamu. Pecah biji matamu. Kalau kau tidak tahu apa. Kalau saya keluar ilmuku. Tapi apa? Karena saya cinta semua kepada kalian. Kita satu bangsa, satu tanah air. Kau bisa kasih sapu. Apa tujuan saya? Memperlihatkan ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa nenek moyang yang selama ini sejarah banyak dipalsukan. Kalau mau tahu. Ini Makassar, kota lain. Kakak di mana-mana pasti kakak lah yang paling tua. Kalau selain daripada ibu bapak. Kasih tahu tanah tua di sini. Pertama ada tanah. Ini Sulawesi Makassar Celebes. Tiang besinya bumi saya kasih tahu.
Saya pakai bumi di Sulawesi Selatan. Kalau Sulawesi Selatan dinuklir, hancur bumi ini. Saya kasih tahu. Hancur. Saya jaga di sini. Dan terakhir ini di sini. Itu. Tapi pasukan saya bingung lihat saya karena saya orang gila. Bos pusing semua pasukanku. Ini komandan bos. Dia suruh kita hancurkan orang Indonesia. Malah dia juga yang membelanya. Bayangkan itu. Itulah gila saya. Anak buah saya suruh menghabiskan kalian. Tapi saya juga menyelamatkan kalian. Karena cinta saya kepada kalian loh. Itu. Saya kasihan kepada kalian. Pasukanku itu. Sudah. Urat lehermu sudah diputus 7 kali, 10 kali. Tanpa kau sadari. Kalau kita membunuh. Kita bukan membunuh untuk masuk penjara. Kita membunuh sampai ketahuan. Kalau pasukanku ambil nyawa. Itu. Habis Indonesia kalau saya tapi apa? Itu karena saya bangga sebagai berdarah Bugis Makassar. Saya kasih tahu. Kasih tahu kok Bugis Makassar. Kau tahu artinya Makassar. Makassar. Mengkasarkan diri yang halus. Karena halus tak terlihat maka dikasarkan tubuhnya. Ku kasarkan tubuhku kau tidak mengenalku. Yang selalu kau sebut namaku. Dalam semua salatmu doamu. Kau tidak tahu saya. Berarti selama ini. Salatmu hanya pencitraan saja. Itu saya katakan. Orang Indonesia ini orang paling tidak fair. Dan orang paling munafik. Bangsa paling munafik itu bangsa Arab itu. Saya kasih tahu ya. Bangsa paling munafik itu bangsa Arab. Saya kasih tahu. Itu Arab baru dikenal Tuhan. Kalau Indonesia dari dulu orang sudah tahu Tuhan di sini. Buktinya. Cuma di Indonesia dikatakan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang di negara lain tidak ada aliran itu. Dari dulu orang tahu Tuhan di sini. Kalau Arab itu baru tahu Tuhan. Nabi Muhammad itu di sini bertugas. Rasulullah bertugas di sana memperkenalkan Allah kepada mereka. Sekarang kan dia yang punya surga. Dia yang punya surga dan neraka dijual. Hebat banget. Mau bodoh-bodoh orang. Astagfirullahaladzim. Kau lihatlah. Kau lihatlah. Ya selama ini. Ya jangan saya berdoa, jangan sampai sudah amalan saya sudah saya simpan baik-baik. Jangan lagi keluar. Anak buahku, pasukanku mau putus ulah lehermu tanpa kau sadari gitu. Kalau kita membunuh, kita pakai mata jadi begini jago lehermu putus ulah lehermu itu. Pasukanku sendiri berani mendekati saya sendiri kemana-mana. Karena mereka tahu tidak bisa didekati kalau saya berbahaya kalau saya didekati. Jangan sampai saya refleks mati karena kerjaanku ini. Mencabut nyawa, malaikat maut, malaikat mencabut nyawa pasukanku itu. Saya kasih memang terserah kau mau percaya apa tidak urusanmu itu. Tapi saya tidak pernah berbohong orangnya. Ya sudah saya bohong, saya benci itu pembohong. Saya buka diriku ini hari. Itu. Seorang diri saya pertaruhkan nyawa saya demi apa? Demi tugas saya. Demi cintaku kepada tanah air Indonesia. Itu. Yang saya prihatin melihatnya. Sekarang sudah uang yang dikatakan Tuhan. Uang yang berkuasa. Saya memperlihatkan kepada kalian bahwa yang berkuasa di dunia Allah Ta'ala. Dan saya sebagai wakilnya. Yang mewakili Allah dan Muhammad. Sebagai wakil Allah dan Muhammad. Dan sebagai pengganti diri Allah dan Muhammad. Ini orangnya. Kalau tidak percaya tanyakan Allah langsung. Kalau bisa berkomunikasi. Kalian tidak bisa berkomunikasi yang pernah dengar. Malaikat sama Tuhan. Saya bisa. Kalian handphonenya ada iPhone kayak sudah sombong, nggak bisa tembus ke langit. Kalau saya bisa handphone saya ke langit, bisa berhubungan dengan siapa saja yang saya mau berhubungan. Itu kalau kita pakai telepon angin, itu saya kasih tahu di mana lah angin pasti sampai. Kasih tahu kok. Kampungan ini tahun 2021 kau tahu ya. Saya sudah dari tahun 10.000. Kiamat malam tahun baru kiamat. Yang bersama ditiupnya tiup trompet tahun baru, maka ditiup juga trompet sangkakala. Saya mencoba menggagalkannya. Yang itu ketentuan ketetapan Tuhan pun saya rubah itu. Kalau saya mau, tidak ada manusia lain satu orang pun yang mampu merubah ketentuan ketetapan Tuhan selain saya. Saya katakan, tidak akan kiamat di dunia ini kalau selama saya masih ada di Indonesia. Itu. Kau cari kalau saya sudah pulang kampung ke tanah airku, ke kampung halamanku di sana. Tapi apa? Saya lebih memilih tinggal di sini loh. Memilih menjadi gelandangan. Padahal saya putra mahkota kerajaan langit dan bumi. Panglima perang kerajaan langit dan bumi. Pewaris tahta kerajaan. Kau tahu siapa yang kasih ini peci? Allah Ta'ala. Ini. Lihat simbolnya. Peci saya ini.
penghargaan ini. Kalau saya jelaskan dulu ya. Kalau mau mendapatkan yang namanya kewalian, harus bertemu dulu guru besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya angkatan 8558. Tahu kata itu artinya? Tahun 8598 saya lulusan terbaik di sini. Dan saya diambil menjadi guru pembimbing. Setingkat di bawahnya guru besar. Dan guru besar, selesai saya sekolah dah pendidikan sama guru besar. Saya disuruh bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Muhammad, dan Nabi Isa. Saya kasih tahu itu. Untuk mendapatkan yang namanya kenabian. Untuk lolos bertemu dengan Allah Ta'ala harus melewati tiga nabi itu. Uji kesaktian saya, uji pengetahuan, uji ilmu dulu, uji aja saya sama Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Khidir, baru saya bisa ketemu dengan Allah. Ini saya kasih tahu. Kalau Rasulullah itu miras, dia naik ke langit. Kalau saya, Allah yang turun ke bumi, ke rumah saya datang. Kalau tidak percaya, saya kasih tahu. Bukan saya miras, Allah yang datangi saya. Saking rindunya Allah sama saya tidak, karena saya ditunggu-tunggu di langit, di akhirat itu. Dinantikan, tapi saya lebih senang di sini loh. Saya lebih pilih di sini, maka Allah Ta'ala sendiri datang ke rumah saya. Saking rindunya sama saya, Rasulullah rindunya semua sama saya. Para nabi itu, saya kasih tahu. Dari Muhammad itu panggil saya anak. Saya angkatnya, karena dia tidak punya laki-laki. Jadi Rasulullah itu tidak punya keturunan. Tidak ada itu katakan saya cucu Rasulullah, cucu Nabi, bodoh. Nabi Muhammad tidak punya laki-laki. Kalau cucunya Baginda Ali, ya oke ada. Itu tapi kalau cucunya Rasulullah tidak ada karena Rasulullah tidak punya laki-laki. Jadi keturunannya itu putus. Saya kasih tahu. Ya mau diboleh sama orang Arab. Orang Arab emangnya dia punya surga sama tanya. Berani-beraninya. Kalau dia banyak sekali tugas saya berat kasihan. Beban saya ini tugas saya sendiri loh. Saya apa? Yang berat demi kalian saya lakukan ini bukan untuk pribadi saya. Kalau saya mau apa? Itu. Tapi tugas saya penjaga kehidupan. Kau tahu itu kiamat artinya apa? Saya mau tanya. Karena saya sebut kiamat, jangan sampai saya tanya kiamat bisa bagaimana anda tidak tahu. Kiamat itu berakhirnya kehidupan saya masih tahu. Habis musnah yang dikatakan manusia, tinggal saya sendiri di masa depan. Habis semua. Itu. Kau tahu apa yang menghabisnya? Ulah kalian juga. Aduh. Yajud Majud kau berapa Yajud Majud kau berapa Yajud Majud. Belum lagi kecerdasan buatan. Manusia setengah robot. Habis manusia. Itu saya kasih tahu. Padahal itu perintah saya juga. Itu memang saya orang gila. Saya perintahkan saya juga yang ngalahnya anak buah saya. Pasukan saya ini pusing. Pasukan saya ini pusing. Ya habis selesainya orang bingung. Itu. Masalah saya bingung apa sih maksudnya ini komandan bos. Dia suruh dihabiskan. Dia malah jagai. Itulah saya. Itulah saya. Itulah dikat ayo. Saya memang orang yang tak terduga. Tak diduga-duga. Tak terdeteksi dengan apapun. Walaupun terlihat. Terlihat seorang diri. Tapi jumlahnya tak terhingga. Itu tak kasih tahu. Kalau saya sendiri yang kau lihat. Yang kau tidak lihat. Karena memang saya tidak perlu dekati pasukan ku. Tidak mau. Saya larang yang jadi dekat-dekat. Paling tidak. Habis 30 meter dari saya. Karena saya berbahaya. Karena saya suka berperang. Itu. Saya suka berkelahi. Dia malu halus. Saya malu halus selalu berkelahi. Kalau manusia tidak ada apa-apanya. Malu halus yang tidak terlihat. Itu yang dilawan jin yang sakti-sakti. Itu. Saya lawan berkelahi. Saya berkelahi di mana-mana. Saya pernah perang kayak di dalam bumi loh. Ini. Pewaris tahta. Kerajaan itu saya bukan diri saya ini. Ya terserah kalian mau percaya atau tidak. Itu kan kalian, saya tidak bisa paksa. Ya ada maksaan di sini. Saya tidak bisa memperkenalkan diri ini. Memperkenalkan diri. Betul Dajjal saya dan Dajjal. Itu. Imam Mahdi saya Imam Mahdi. Kalau ada yang mengaku Imam Mahdi saya bertemu dulu dengan saya. Itu saya katakan. Mahdi itu singkatan dari Mahadil hebat dari Indonesia. Dajjal itu dari jalan-jalan. Karena saya suka jalan-jalan. Itu saya semua orangnya. Satu sih orangnya. Ya orangnya satu. Tubuh kasarnya satu. Tapi rohnya 5. Nyawanya 5. 5 itu yang saya sebut. Jadi yang saya tidak sebut. Ya. Kalau hari ini bisa bikin pesawat. Saya bisa bikin nyawa loh. Saya. Habis bikin pesawat. Kalau saya nyawa aku bikin. Berani-berani. Saya kasihan karena kita semua saudara. Sebangsa setanah air.
Tidak ada lagi yang cinta tanah air selain saya di sini. Apakah kalian semua sudah bisa dibeli dengan uang? Sehingga mengkhianati jasa-jasa para pahlawan kakek nenek kita. Teganya kalian. Mereka mewariskan kemerdekaan dan kalian mewariskan penjajahan. Saya tidak akan rela, saya akan membiarkan itu terjadi. Saya katakan. Demi anak cucu saya, anak cucu kalian di masa depan, demi Indonesia, karena kalau tidak Indonesia akan hilang dari peta dunia. Saya kasih tahu. Masuk dari Indochina. Siapa berani melawan saya? Kalau di Indonesia melawan saya. Kalau di Illuminati tahu dari tanda saya dia sudah tahu orang itu siapa saya. Saya tidak mana-mana pakai tanda. Saya kasih tahu ya. Itu. Kalau ini Squid Game dia lebih baik bagi saya. Segitiga Kota Bundar. Itu angka huruf melambangkan angka huruf dan warna. Itu menjalankan roda kehidupan di dunia ini. Aduh, saya bukan diriku ini. Saya kasih tahu. Yang selama ini orang tidak pernah tahu saya. Pasukanku yang pernah sembarang yang tahu saya. Karena itu susah sulit ketemu dengan saya. Bertemu dengan saya kali rezeki buat kalian bisa bertemu dengan saya. Saya banyak sekali yang mau temui tapi tidak bisa. Itu. Rezeki buat kalian kalau bertemu dengan saya. Itu. Karena selama ini cuma suaraku yang didengar. Perintahku yang didengar. Orangnya tidak terlihat. Tak kasat mata orangnya. Saya lagi menyamar di sini. Saya cari benang kusutnya Indonesia ini di mana? Itu tugas saya dari luar itu. Bereskan Indonesia. Tugas berat bagi banyak tugas saya loh. Seorang diri saya lakukan. Yang saya tiap hari pergi main-main di sini. Itu. Saya perhatikan tuh yang namanya ciptaannya Allah. Seutuhnya seorang manusia kehebatannya. Yang kalian mengatakan uang yang berkuasa tidak punya uang kalau kita. Tidak laku uang kalau kita. Itu. Saya perhatikan tuh kehebatannya manusia. Seorang diri banyak saya kerja. Tugas banyak. Saya diperlihatkan kalau bilang manusia super ini orangnya. Banyak tugas saya. Tugas dari para rasul. Tugas dari Allah. Para leluhur. Para pendiri bangsa ini. Belum tugas pribadi saya. Banyak tugasku. Belum lagi pekerjaanku. Banyak seorang diri saya kerjakan loh. Saya kasih tahu. Saya itu. Tahun 10.000 saya mundur. Itu mau sekarang berapa jauh saya mundur. Sekarang tahun 2021 kan. Tahun 1999 malam tahun baru tahun 10.000 bersamaan yang ditiupnya terompet tahun baru, maka terompet sangkakala pun ditiupkan. Malam paling mengerikan. Kalau kalian alami, saya berusaha menggagalkan itu, berusaha untuk tidak terjadi itu. Kalau saya kasihan kepada kalian. Kalau saya siapa yang mau melawan saya? Malaikat. Jangan ada yang mampu saya daripada Allah Ta'ala sendiri. Itu saya katakan. Tidak ada. Jadi selama saya ada di sini, tidak akan terjadi namanya kiamat. Tapi terserah kamu percaya tidak, itu urusanmu. Sekedar membuka jati diri ini. Jangan saya kemana-mana kayak gelandangan tuh. Ini dunia satu, saya kasih tahu kok. Baru yang di satu aja sombong. Dunia satu ini kok. Orang paling tidak pernah terlihat orangnya. Lamanya nih. Lamanya nih dicari-cari orang yang mau tidak pernah lihat tuh. Padahal setelah ketemu saya, dia tidak tahu saya. Tapi kalau pasukanku tidak tahu, dari kode, dari tanda. Karena saya pasti bawa tanda kalau saya. Kalau kalian berpendidikan tinggi, dari pimpinan tanda-tanda yang ada di badan saya, kau sudah tahu saya siapa. Yang lain tidak bisa tahu kau. Kalau kau tahu saya tahu mau kau juga. Kau tahu di dunia ini siapa semua yang melatih. Saya semua bro, pasukan khusus. Saya latih semua. Tapi apa saya tidak dihargai di bangsa saya. Di mana ada merah putih bendera negara, maka saya pernah menginjakan kaki di situ. Itu tanda itu, jejak buat saya. Merah darah bapakku, putih susu ibuku. Indonesia, induknya manusia, saya kasih tahu, jangan mau diberberoi dengan orang Arab. Ini tanah tua, saya kasih tahu. Pertama, makanya di sini katakan daeng, karena di sini kakak. Pengganti kedua ibu bapak, yang mau dibawa-bawa sejarah. Saya kasih tahu ya. Itu saya memperlihatkan kepada seluruh bangsa dan negara di dunia ini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, negara dikuasai karena saya berdiri di sini. Saya di pihak Indonesia yang pasukanku semua mau hancurkan, dia tidak berani karena saya berdiri di sini. Saya kasih tahu itu. Makanya pasukan saya pusing. Ya saya orang gila kok. Itu pusing pasukan saya ini, komandan bos ini. Dia suruh kita habiskan. Malah dia juga lagi. Itulah saya. Itulah gilanya saya. Pesi saya. Allah Ta'ala langsung kasihkan saya ini. Squid Game di dunia nyata kalau saya. Squid Game di film ini di dunia nyata kita main Squid Game. Ide saya itu.
Kalau saya pakai peci ini kau tidak kenal. Ini yang disamarkan. Segitiga bolak-balik belah ketupat. Itu berarti disamarkan karena saya namanya samar. Segitiga kotak bunga melambangkan angka huruf dan warna itu yang menjalankan roda kehidupan di dunia. Saya kasih tahu. Kalau kalian belum tahu barangkali saya belajar dulu lah. Saya memperkenalkan diri. Saya tamu di sini. Tamu tak diundang barangkali saya ini. Tamu tak dianggap. Padahal ini semua dalam wilayah kerajaan langit dan bumi. Pasukan saya mengepung masa kasat mata pasukanku kalau saya. Itu. Terkepung in Indonesia. Banyak yang kepung in Indonesia. Sedunia di sekolah makanya ke dunia, ke Indonesia, sedunia loh. Gara-gara saya di sini. Itu. Semua melihat ke Indonesia. Entah apa. Saya membanggakan kalian semua bahwa kita orang Indonesia loh. Jangan orang Arab saja yang hebat. Kalian punya surga setan semua. Kasih tahu kalian. Saya perlihatkan ke seluruh bangsa negara bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Negara dikuasa, bangsa nenek moyang di sini. Saya kasih tahu. Tempatnya Adam dan Hawa memerlukan kasih. Makanya kalau terima kasih tadi ya, buta toa, tanah toa, ujungnya tanah di sini. Kota ini Makassar, ujungnya bumi, ujung atas. Kasih tahu. Tiang besinya bumi, penyangganya bumi. Jadi kalau Makassar hancur, maka hancur seluruh dunia, seluruh bumi saya kasih tahu. Makanya saya di sini menjaga. Itu karena besi buminya, tiang besinya bumi di sini, makanya dikatakan di sini Selebes, tanah besi. Itu saya mau dibodohi karena semua tinggi sekolah sampai profesor, tapi ya bodoh semua, goblok semua. Kota saya dosen pembimbing, guru pembimbing, saya tingkat di bawahnya, guru besar saya Abdul Qadir Jailani. Itu aja yang saya sebut dulu. Terlalu banyak jabatan saya, kalau saya mau sebutkan. Itu aja lah yang rendah saya sebut. Saya guru pembimbing loh. Saya kasih tahu. Ya orang semua tidak pernah lihat saya. Tidak tahu saya Imran. Meskipun nyata ini, udah percaya ini baju saya ini, simbolnya itu lihat, ini kotak, ini bunda ini segitiga bolak-balik, 00, dunia satu ini, bukan iri satu aja belagu, baru gubernur, baru satpol pp, baru polisi bangkanya sudah belagu, kita dunia satu, kalau injak, minta-minta kita tidak berdaya kasih. Wah, dunia satu loh, banyak orang mau ketemu sama saya, sulit ketemu. Raja Kimi juga bertemu dengan saya kasih tahu. Setelah kamu percaya bahwa tidak itu urusanmu, tidak ada pemaksaan di sini. Saya cuma membuka jadi diri saya ini. Apa boleh buat? Aku Facebook saya dibajak terus. Lalu capek deh. Kayak ketakutan kan kalian, kamu tahu lumpuh semua tuh. Karena kalian murtad, Tuhan pun mau dilawan. Astagfirullah. Kalian dilindungi surgaku. Ini Imran yang mewakili Allah dan Muhammad sebagai wakil Allah dan Muhammad dan sebagai pengganti diri Allah dan Muhammad di bumi ini. Karena Allah dan Muhammad pergi memandu kasih. Kalau mau ketemu Allah dan Rasulullah, datang aja ke rumah saya. Tiap Jumat dia datang ke rumah saya semua di sini. Salat Jumat, tadi ada salat Jumat saya. Dan saya paling junior, tapi itulah para rasul ya. Saya diberi kesempatan untuk menjadi imam. Jadi saya kalau Jumat itu, Jumatan di rumah. Karena para kekasih-kekasih Allah, semua di sini tidak mau sembahyang kalau bukan saya imamnya. Itu. Saya kasih tahu. Terserah kau mempercaya apa tidak itu urusanmu. Tapi saya tidak pernah bohong orangnya. Allah saya percaya dengan saya buka diriku ini. Bayangkan satu orang loh. Bayangkan itu saya supernya. Sekali Superman pun kalah, satu orang bisa melakukan pekerjaan begitu banyak. Tugas berat lagi, misi impossible lagi. Sendiri saya beratkan ke dia. Seutuhnya seorang manusia, ciptaan Allah. Yang kalian uang yang dikatakan Tuhan, astagfirullahaladzim. Uang kita bakar-bakar sih kalau uang. Aduh, saya beratkan ke dia manusia. Kemuliaanmu, kesempurnaanmu. Yang kalian, saya bukan malaikat yang sempurna, goblok. Malaikat itu tunduk kepada manusia. Lebih sempurna manusia, ya kalian tidak tahu di mana kesempurnaanmu, kemuliaanmu. Itu. Saya beratkan ke ini ciptaan Allah. Kalau Allah Ta'ala punya ciptaan, lihat satu orang. Kan saya pergi main, pergi minum balo, isap ganja, apa saya bilang. Bayangin kalau tidak pernah saya kerja kan. Kau tahu,
di bawah bumi ini, tanah ini, lapisan bawah ini. Sudah yang tembusan ke segitiga Bermuda, itu jin yang bikin. Saya sudah ketemu orang bilang Dajjal ada di segitiga Bermuda sana. Oh ada Dajjal, saya tempelin kalau bayar lawan saya. Saya Dajjal goblok. Dekat air, all sing air. Kalau anda tahu bayar lalu di Google. Siapa yang dekat air, all sing air? Yang jalan tahu rahasia. Kita kan pasukan rahasia, pasukan telik sandi ya. Jadi dari tanda ya, dari kode. Tahu ini tanda saya. Ini tanda saya banyak pin saya. Cuma saya lagi mau tidur saya tidak pakai baju. Saya sih, kalau tadi saya bertempur loh. Saya kalau keluar rumah saya tempur saya itu. Banyak saya apa? Jin. Indonesia ini kan banyak bersekutu dengan jin. Saya habiskan semua jin di sini. Makan semua jin di sini. Ini makanan kesukaan saya kalau iblis apa itu. Makanan kesukaan saya itu. Cuma setan ini pasukan saya setan. Ini saya kasih tahu. Sahabat setia saya setan itu. Karena tidak ada manusia satu pun yang mau berteman dengan saya kasihan. Kalau saya pengangguran, orang miskin, bukan pejabat, padahal kita wajah semua. Baru dijuji jago, baru begitu belagu nih. Sombong nih. Tidak tahu dia nolol ini, ini satu. Jadi apa? Demi melakukan penyamaran kok tidak terdeteksi. Itu. Saya rela di sana sini. Saya rela jadi budak di sini. Itu pernah saya pewaris tata kayak langit jambung itu. Putra mahkota ini. Itu. Pengen gemuk itu. Seluruhnya bumi ini termasuk semua negara yang ayu ini termasuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan langit jambung ini. Itu saya kasih tahu. Saya paling laporannya. Turun tangan langsung ini. Banyak yang saya kerja itu. Bayangin itu manusia itu. Orang itu cipta Allah. Kira-kira ada yang bisa. Kalian sama seperti saya manusia juga. Tapi kalian tidak tahu kesempurnaan kalian. Kemuliaan kalian. Yang kalian semua tergoda dengan buatan manusia. Apa itu uang buatan manusia itu bodoh. Kertas dibikin gampang banget bikin kertas. Saya dibodoh-bodohi semua. Aduh, saya don't jadi bodoh-bodohi. Saya tidak bodoh-bodohi orang. Sedunia bagus barangkali. Sedunia ini kebodoh-bodohi. Itu. Karena saya yang suruh cari bunuh Imran. Pada saya yang dibodohi. Cari yang makanya yang berada dekat sama saya. Saya orang baik cari sedunia. Tapi saya kemana-mana yang baik dekat. Kalau saya pakai tanda, kalau pasukan dia tahu. Karena saya melatih mereka semua. Saya guru pembimbing loh. Saya latih mereka sama pasukan-pasukan kiri itu pasukan tak kasat mata kalau pasukan itu. Sendiri kalau kita bekerja. Tidak kerja sama, tidak kerja kelompok. Maksudnya kerja kelompok, kerja sama. Kita kerja sendiri. Tak terdeteksi kita bekerja. Tak kasat mata. Saya perlihatkan kemuliaannya seorang manusia. Itu ciptaan Allah. Saya perlihatkan karena kalian mungkin tidak tahu. Karena saya dibutakan oleh dunia. Itu. Pada semua yang jangan nyawamu saja di tangan kami itu. Tapi harus saya bela kalian loh. Habis di Indonesia kalau fotokopi sampai pasukanku bodoh. Demi Allah saya tidak tahu saya kamu percaya apa tidak. Pasukanku itu. Saya buka diriku ini hari apa boleh buat. Dan kalian tahu dulu lah. Bayar tinggi, ambil pendidikan tinggi dulu lah. Biar tahu saya, kalau orang berpendidikan tinggi, dari pakaian saya, gaya saya, kok sudah tahu saya siapa. Karena saya selalu pakai tanda kalau saya. Itu. Kalau pasukanku murid-muridnya pasti tahu, komandan bos itu. Yang kalau dekati, karena dia takut dekat dengan saya. Berbahaya kalau dekat dengan saya. Radius 30 meter kok. Bahaya kalau saya, karena saya suka bertempur, berperang sama jin. Jin saya semuanya berkelahi sih. Nah, apa kalau orang jin saya suka makanya saya juga berkelahi sama makhluk halus. Kalau makhluk kasar kan apa yang dia aja. Kalau makhluk halus yang terkasar dilawan, dimakan itu uji kesaktian. Dunia satu loh. Baru aja gubernur RI1 kita naik sepeda di jalanan sudah mau ditabrak. 00 ini dunia satu saya kasih tahu ini. Saya buka diriku ini. Sekedar memperkenalkan diri wahai saudara. Mungkin saya terlalu lama di kampung orang. Sehingga saudara-saudaraku di sini sudah tidak mengenalku. Nah, saya memperkenalkan diri, saya Dajjal. Saya Mahdi. Mahdi itu singkatan dari Maha Adil hebat dari Indonesia. Saya kasih tahu.
Terserah Anda mau percaya apa tidak. Itu urusan Anda. Jangan pemaksaan di sini. Jadi kalau saya pakai peci ini, kalau kau main Squid Game sudah tahu siapa yang pakai ini peci. Saya kasih tahu kok. Squid Game ini. Saya main Squid Game di dunia nyata loh. Benar ini. Saya suruh bunuh diriku, perintahku, bunuh Imran. Tapi saya yang suruh. Itulah gila saya. Habis saya pusing terlalu sakti. Itu terlalu hebat. Penyandaran kaya sedunia ini. Sendiri saya itu sedunia ini. Semua berada dalam perintahku, bodoh. Aduh, bahkan masih di dalam perutnya kau ibumu. Saya yang gariskan tanganmu itu. Saya kasih tahu, kau mungkin kau lupa saya. Saya tidak balik pakai baju ini. Saya sudah mau tidur ini. Saya gelandangan kasihan di sini. Itu. Apa boleh buat saya laksanakan demi tugas. Demi apa? Demi anak cucu kami. Demi Indonesia. Karena kalau tidak begitu, habis Indonesia dimalingi. Habis harta milik negara. Ini pengkhianat negara ini. Pengkhianat para pejuang. Mengkhianati para pahlawan. Habis kalian. Maka memang kau enak. Nikmati sisa hidupmu. Saya sudah memang kau. Kalian salah orang kali ini. Kau berhadapan dengan Imran. Imran kau tahu siapa. 0-0 dunia satu. Tapi apa? Demi itu saya rela hidup begini kok. Demi kalian semua. Yang saya dihina, dikucilkan, ditindas. Bahkan hak berbicara saya pun tidak bisa saya berbicara di sini. Itu. Tapi apa? Semua saya lalui karena itu semua tantangan. Itu. Perjuangan, karena hidup bagi saya butuh perjuangan, dan perjuangan selalu butuh pengorbanan. Apapun saya korbankan demi memperkenalkan loh ke dunia ini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa nenek moyang. Kalau di sini itu Panrita, orang turun ke bumi, Temanurung, dewa lah yang turun ke bumi, orang bertugas. Saya kasih tahu orang kerajaan. Saya naik kalau dibilang utusan rasul, nanti kalau percaya lagi kalau saya rasul juga. Saya utusan juga. Banyak yang utus saya. Itu. Banyak tugas. Saya lakukan dari seorang diri kalau bisa lakukan itu. Bayangkan banyak yang saya kerjakan, yang saya tugaskan. Tugas pribadi itu menggagalkan yang namanya kiamat. Itu ketentuan Tuhan. Yang tidak bisa rubah itu selain Tuhan. Tapi saya bisa lakukan itu. Bayangkan itu saya. Kalau saya mau. Itu. Saya gagalkan yang namanya kiamat. Berakhirnya kehidupan. Apa saya sendiri habis manusia, musnah. Itu di masa depan akibat ulah kalian semua. Saya ingin bertugas membawa peringatan kepada seluruh umat manusia. Itu berbahaya untuk menyelamatkan kalian di masa depan. Kalau di masa depan tinggal saya sendiri, masa saya sendiri lagi. Habis manusia itu. Jauhnya saya mundur, saya kasih tahu kok. Jauh ini berapa tahun di sini, tahun 2021 kan itu mau kasih tahun 10.000. Berapa tahun saya mundur ke sini. Lamanya saya tunggu waktu. Makanya saya main-main ke sana. Karena saya terlambat di sini. Tapi demi tugas saya laksanakan. Banyak tugas saya loh. Saya lakukan seorang diri. Bayangkan itu. Seorang manusia saya perlihatkan kepada kalian bahwa ini loh ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah. Kemampuannya, kehebatannya. Dan malaikat pun tunduk. Saya kasih tahu. Kalau setan tidak mau tunduk sama Nabi Adam, tapi ini Imran cucunya, tanya sama setan. Mau melawan Imran setan. Sehingga pada lehernya kalau berani lawan saya. Setan tidak mau tunduk sama Nabi Adam, tapi saya cucu Nabi Adam, saya kasih tunduk yang namanya setan. Baru jin aja iblis, makanan sehari-hariku itu. Saya memperlihatkan kepada kalian itu. Bahwa kalian itu seutuhnya seorang manusia loh, ciptaan Allah yang paling sempurna. Yang kalian tidak sempurna, malaikat sempurna goblok. Semua ciptaan Allah itu sempurna, tapi manusia lah yang paling sempurna, sehingga Allah menjadi maha sempurnanya. Kasih tahu. Ya malaikat pun tunduk loh. Yang kalian tidak tahu itu barangkali karena kalian cuma tahunya uang. Kalian cuma bercinta, atau cinta kalian. Saya mau ayah kalau semua ini, mumpung kau bertemu dengan saya, guru pembimbing ini, itu pangkatku saya sebut. Saya tinggal di bawahnya guru besar. Saya Abdul Qadir Jailani, itu guru besar saya. Anda percaya? Setelah lulus dari saya Abdul Qadir Jailani, kalau mau mendapatkan kenabian saya tahu ya, tingkatan ilmu harus bertemu dulu dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Hidir.
ujian meja dulu. Kalau itu mendapatkan kenabian, kerasulan kenabian. Setelah Nabi, lesnya lagi Nabi. Ya langsung Allah Ta'ala sendiri yang berikan. Kalau lolos dari Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Idris baru bisa bertemu dengan Allah. Itu persyaratannya. Untuk mendapatkan yang namanya keilahian. Itu tingkat tertinggi dari ilmu Islam. Keilahian di sana artinya ketuhanannya Tuhan. Bukan Tuhan. Ya Allah Ta'ala sendiri yang berikan. Kalau lolos ujian itu. Bayangkan itu. Banyak yang saya kerja. Berhadapan, bayangkan mau pikir mau berhadapan dengan Nabi Idris. Nabi Idris dari paling sakti. Dari paling pintar. Berhadapan dengan Nabi Muhammad. Berhadapan dengan Nabi Isa. Uji kelahiran, uji keilmuan. Supaya saya bisa mendapatkan yang namanya keilahian. Ya Allah Ta'ala sendiri yang berikan kepada saya. Ini tanda dari Allah. Waktu saya kalian mau pakai pertanyaan peci saya ini. Emang kalian sobek-sobek. Saya tahu. Jangan mau dibawa-bawa orang Arab bahwa dia lagi Nabi, di belakangnya Nabi Muhammad. Nabi terakhir. Goblok itu. Dan setiap masa Tuhan selalu mengirimkan utusan. Yang namanya utusan itu belum tentu Nabi. Tapi Nabi itu sudah pasti utusan, saya kasih tahu. Kenabian ada. Tapi kalian selalu cuma diajarkan cuma syariat saja. Agar kalian bodoh itu. Kalian bukan daya untuk pintar, daya untuk bodoh sama orang Arab itu. Bangsa paling munafik saya katakan Arab itu. Kalian diajarin untuk bodoh. Saya kalau kamu kata apa saya kasih tahu kok. Itu syariat, tarikah, hakikat, marifat, kenabian, keilahian. Itu tingkat tertingginya tingkatan Islam. Ya Allah Ta'ala sendiri yang berikan. Bayangkan saya lolos. Saya belajarkan. Kalau saya Anda mau percaya atau tidak. Kalau tidak pernah yang namanya keilahian, saya dengar koin. Keilahian itu artinya ketuhanannya Tuhan. Itu biar ngerti. Saya bilang CC saja lah. Saya bilang CC. Itu terlalu tinggi kalau saya katakan keilahian ya. Tidak ngerti ya. Atau CC aja lah. Karena kalau mau mendapatkan yang namanya kewalian, mendapatkan gelar C, harus dilantik sama C Abdul Qadir Al-Jilani dulu. Harus bertemu dengan beliau. Karena dia guru besar, wewenangnya di situ. Dia lantik orang menjadi C. Itu guru saya juga. Saya kalau saya wali pasti tidak percaya kan. Ya terserah Anda. Saya kepengen kalian juga sama seperti saya loh. Ayo. Itu. Saya kasihan orang sedunia ini. Semua sudah dibutakan oleh apa namanya dunia ini. Terangnya dunia ini. Kalian buta. Kalian selalu menyebut nama Allah. Merindukan surganya. Saya perhatikan mau dulu surga dan neraka di dunia mau dulu deh. Biar kau tidak nyasar di akhirat. Kau kenal dulu surga dan neraka di dunia. Biar kau tidak apa namanya kan katanya mau hidup abadi ya di akhirat ya. Saya katakan yang namanya kiamat. Selama saya masih ada di sini akan terjadi namanya kiamat. Terserah kau mau percaya atau tidak. Saya perhatikan kau seutuhnya seorang manusia ciptaan Allah loh. Yang paling mulia. Yang paling sempurna dari semua ciptaan Allah yang sempurna. Perhatikan kau. Superman itu orang Amerika itu di film di pintarnya. Superman Mission Impossible. Kalau orang Indonesia di dunia nyata. Saya Mission Impossible di dunia nyata. Loh yang nyawa jadi taruhannya. Saya tahu kok. Mission Impossible ini banyak yang misiku ini. Yang nyawa aku jadi taruhannya loh. Yang kalau saya mati ya mati betul. Kalau main film ya mati. Hidup lagi kalau main film. Kalau saya di dunia nyata. Yang nyawa saya pertaruhkan. Itu. Saya mau lihat jalan yang kalah di dunia ini. Tidak ada. Saya masih ada kesatria di dunia ini. Selain saya. Saya cari pengganti nih. Saya sudah mau pensiun. Saya sudah capek. Saya mau cari pengganti saya. Saya cari pengganti saya ternyata lah. Kalian tidak ada lolos. Kecuali satu orang. Jadi saya sudah punya pengganti. Masih dalam pendidikan. Saya sudah mau pensiun. Sudah ini tugas terakhir saya lah. Saya sudah mau pensiun, saya sudah mau nikmati hari tua saya. Saya juga sudah mau menikah, saya belum menikah loh. Tidak bisa saya jelek, tidak ada perempuan yang mau, tidak ada duitnya saya. Kalau di sini ada duit ya, ada cewek, ada apalagi kalau pilkada, pemilu, ada uang, ada suara. Saya berdasarkan kalau saya akan jadi presiden Indonesia tanpa mengeluarkan duit sepeser pun. Saya berdasarkan kepada kalian ini, biar tahu sedikit. Saya berdasarkan kok. Kalau ini kalau nonton film Squid Game kan, lihat tanda ya di peciku. Ngeri ini memang kelihatannya usang, karena saya disamarkan. Itu, karena nama saya samar. Saya pandai menyamar, saya lagi menyamar itu. Pada perintahku ini sedunia ini. Ya, nyawa maupun di tangan kami loh.
Astaga, terserah kamu percaya bahwa itu urusanmu. Yang selama ini orang tahu cuma nama aku. Tidak pernah lihat orangnya. Tidak ada yang tahu orangnya. Rezeki buat kalian kalau bertemu dengan saya kasih tahu. Kalau kau tahu saya berarti saya tahu mau kau juga. Karena kita pasukan rahasia, pasukan telik sandi. Lagi pasukanku. Kalau kita kerja pasukan kita kerja sendiri, tidak banyak kalau kita sendiri saja. Itu. Kalau di sini orang kerja sama, kerja kelompok, kayak kerja sama, kerja kelompok maling. Itu. Kalau kita sendiri kalau pasukanku itu. Senjata gua banyaknya dalam habisnya. Kalau satu di nyawamu, satu di tubuhmu, satu di rohmu, dia mau coba lawan saya mau tanya. Kalau kamu coba lawan saya mau tanya ilmu apa kamu pakai lawan saya? Itu mau jawab. Itu saya katakan kalau satu di rohmu, satu di nyawamu, satu di tubuhmu, dia mau coba lawan saya bodoh. Habis tuh, kalau saya hari ini bisa bikin pesawat, saya bikin nyawa loh. Terserah kayak mau percaya itu urusanmu. Oh ya, saya mau beli nyawa. Berapa kamu saya butuh uang ini, tidak punya uang, saya bikin nyawa. 2 nyawamu. Atas izin yang kehendak Allah Ta'ala. Saya bisa. Tidak ada satu manusia di dunia ini pun yang mampu merubah ketentuan dan ketetapan Tuhan selain saya loh. Saking tingginya itu wewenang saya. Yang saya tidak punya apa-apa, orang di sini saya gelandangan di sini. Paling saya tanda tanganku berlaku, bahkan kiamat pun saya gagalkan. Itu. Kan saya di sini orang sana sini. Kalau saya pengangguran, tidak punya duit, tidak punya kendaraan, jalan kaki kemana-mana. Berarti kerja langit, tanda tanganku berlaku. Itu saya kasih tahu kok. Saya buka diriku ini hari, habis akun Facebook saya dibajak terus. Diambil alih terus. Kenapa saya ada masalah apa kalian? Baru reker-reker Indonesia aja. Pasukan saya bergoblok. Saya kasih tahu kok. Jadi saya katakan, jadi apa? Saya menghindari yang namanya pertumpahan darah. Itu saya kasih tahu kok. Kau tahu harga diri Islam terinjak-injak gara-gara COVID-19. Tidak ada ulama satupun yang berani melawan dengan COVID. Harga diri Islam terinjak-injak, saya katakan. Saya yang berani melawan selain saya. Padahal COVID-19 itu pasukan saya. Harusnya yang mati keluar. Karena ini sudah Dajjal sudah ada. Maka saya katakan Islam tidak ada apa-apanya. Tidak ada halifahnya, tidak ada pemimpinnya. Dikalah sama Dajjal. Pasukannya Dajjal menang. Harga diri Islam terinjak-injak. Tidak ada berani melawan. Gara-gara COVID aja takut. Tidak boleh lagi salat Jumat. Tidak boleh lagi takbir. Katanya jihad mau masuk surga. Baru takut mati. Bagaimana caranya mau masuk surga kalau takut mati? Enggak ada semua baru sama COVID aja takut. Anak buah gitu COVID tuh. Jadi saya katakan Islam tidak ada apa-apanya. Tidak ada halifahnya, tidak ada pemimpinnya. Terinjak-injak harga dirinya Islam. Malu saya katakan, saya malu beragama Islam. Saya katakan. Terinjak-injak harga dirinya dan COVID-19 tidak ada satu yang berani melawan, cuma saya. Yang pasukan gitu bingung, ini apa maunya ini komandan bos ini. Dia suruh kita begini, cuma dia juga halangnya itulah saya. Itu saya kasih tahu kok. Itulah saya. Itulah gilanya saya. Saya cari pengganti, sudah ada yang kalah saya kan. Sudah ketemu orangnya, sudah ada yang kalahkan saya. Saya sudah mau pensiun, saya sudah mau menikah ini. Saya mau cari perempuan, saya menikah sudah. Saya sudah berumur 41 tahun ya, yang di sini ya. Hitungan di sini saya sebut dulu. Saya belum menikah, saya dipingit oleh Allah. Satunya piningit ini orangnya, saya kasih tahu memang kok. Saya dipingit oleh Allah. Cemburu Allah kalau ada perempuan dekat-dekat dengan saya. Kalau orang bukan orang sembarangan, karena darah saya bukan darah sembarangan. Cemburu Allah kalau ada perempuan dekat dengan saya dipingit oleh Allah. Kalau saya bicara, satunya piningit. Wah saya orangnya goblok. Ya terserah kalian mau percaya atau tidak. Saya ngelatu aja saya juga orangnya juga saya semua ini. Saya beratkan kemuliaannya seorang manusia. Atau orang banyaknya saya bikin, banyaknya saya kerja. Dan saya di sini menganggur loh. Itu. Saya mendadak mau terima kerja saya. Itu. Ya kan kalau kerja palingan supir kalau saya SMA. Saya kasih tahu ya. Tapi apa demi tugas saya laksanakan. Saya harus menyamar.
Nggak bisa kalau saya ketahuan. Nggak bisa bocor. Saya bocorkan ini semua rahasia aku. Waktunya yang bisa buka barangkali. Biar kau kenal saya deh. Saya katakan, rezeki kau itu kalau bertemu dengan saya. Rezekimu. Terserah kalian mau percaya bahwa tidak itu urusanmu. Nah, saya kasih tahu kau. Dan banyak yang mau ketemu saya. Saya malas ketemu. Padahal sudah ketemu dengan saya, dia tahu saya. Karena suaraku didengar. Perintahku didengar. Saya bukan jadi diriku ini hari. Apa boleh buat? Kota ini terkepung loh. Habis Indonesia ini kalau tapi saya mau merampok ini. Saya sudah memang amangga memang wamu. Hartamu saya mau merampok ya. Saya bilang memang ya. Pasukanku saya merampok lah. Pasukanku saya raja rampok. Kalau di sini banyak maling. Saya kemalingan. Saya memang ya. Saya mau merampok. Minta maaf ya dengan nyawamu sekaligus. Kalau kami merampok dengan nyawamu dan hartamu sekaligus. Kalau kita merampok. Tidak banyak-banyak kalau kita merampok sendiri ya. Kalau saya. Pasukan kita sendiri kalau kita merampok. Amerika itu cuma jagoannya di film. Kalau kita di orang Indonesia di dunia nyata. Superman di dunia nyata. Superhero di dunia nyata. Saya sendiri loh banyak saya hadapi. Habis semua musuh. Di sini kan banyak jin. Orang di sini kan bersekutu dengan jin. Biar kaya. Biar dapat jabatan tinggi. Baru aja gubernur. Baru RW1 lagu. Nanti dunia saat ini. Jangan kayak orang miskin jalan-jalan. Sana sini jalan kaki. Ini termasuk semua wilayah raya lain yang menguasai parlimennya bro. Sekaligus putra mahkota. Pewaris tahta. Saya kasih tahu kok. Kalau kamu surga dan neraka saya juru kunci bro. Di akhirat. Betul. Kalau kalian meninggal sampai di akhirat, jangan kaget kalau di pintu akhirat saya yang kutemui. Saya juru kunci. Kuncen. Juru kuncinya Allah. Kalau kau masih surga, tinggal kau bilang mau ke surga mana kan? Kau masuk neraka, dia bilang mau ke sana dengan kunci bro. Kau tahu, penduduk langit kosong langit. Kupindahkan langit ke bumi. Nah, bayangkan itu. Penduduk langit kupindahkan ke bumi. Habis saya mau tinggal di sini. Kenapa saya mau tinggal di sini? Cantik-cantik ceweknya di sini, perempuannya cantik-cantik. Bosan sama bidadari. Saya mau sama perempuan nih. Mau sama menikah. Saya sebenarnya sudah dipingit. Dipingit saya. Orang bilang, saya tidak punya dari Jawa, dari Jawa anjing saya katakan. Dari sini. Orang Bugis Makassar, saya tidak punya saya orangnya. Saya nggak kuat saya orangnya. Terserah Anda mau percaya atau tidak, itu urusanmu. Tidak ada pemaksaan di sini. Saya bukan jadi diri saya nih. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Kalau mau bertemu Rasulullah, jangan Rasulullah. Bertemu dengan Allah, datang ke saya. Kalau bertemu dengan Allah, saya bisa berkomunikasi dengan siapapun. Walaupun handphone saya kayak begini, handphone begini, tapi canggih handphone saya bisa berkomunikasi dengan siapapun. Bahkan dengan Allah pun bisa kalau saya. Saya orang kepercayaannya Allah, semua tugas-tugas berat, misi-misi mustahil dilakukan manusia, pasti saya yang diutus. Pasti saya yang digini. Saya sudah capek, saya cari pengganti. Alhamdulillah saya dapat penggantinya, cuma masih dalam pendidikan. Saya mau pensiun, saya cuma cari pengganti saya. Sudah ketemu orangnya, berarti saya sudah bisa pensiun. Sudah ada pengganti saya yang selama ini. Saya tidak tahu berapa umurku. Selama adalah, sejak ada, saya sudah ada. Terserah kamu percaya atau tidak. Jadi saya mau bunuh ya bagaimana caranya. Saya juga ini pusing bagaimana cara aku ini mati. Karena saya mati lahir lagi. Hidup lagi. Habis saya ingin menyelamatkan musnahnya manusia. Menggagalkan musnahnya manusia. Karena Allah tidak mencipta lagi. Oh ya, kalau manusia musnah itu berbahaya. Tapi itu karena ulah manusia juga. Juga saya membawa peringatan kepada kalian. Itu. Kalau saya dari tahun 10.000 jauhnya misalnya. Saya tahu hari paling mengerikan. Kalau saya ingat itu hari kejadian itu, saya lari. Baru saya bayangkan saya sudah lari. Hari paling mengerikan sepanjang masa kalau kalian mengalami yang namanya hari kiamat. Saya kasih tahu. Saya gagalkan. Tidak ada manusia satupun yang bisa merubah ketentuan selain saya loh. Saking tingginya wewenangku diberi Tuhan. Satu orang ini satu. Bayar saya kerjakan. Kalau itu. Kalau Amerika itu di film dijago, kalau orang Indonesia di dunia nyata. Tapi apa kalian jangan tahu kan?
Saya cuma jalan-jalan ke sana kemarin, jalan kaki, tinggal di rumah main handphone. Kok harus yang bekerja. Kasarnya kuliah di sini, wah, harus kemana-mana. Kau tahu saya sibuk mau kerja. Saya ini 5 in 1, 1 yang kuliah. Tapi 5 roh ini jalan, 5 nyawa yang dalam sini. Ini maksudnya saya sebut ya. Kalau terlalu banyak nanti kalian tidak percaya. Jadi kalau satu nyawamu, satu tubuhmu, satu rohmu, jangan mau coba-coba lawan saya. Kalau kau mau coba lawan saya, mau tanya kok ilmu apa kau pakai lawan saya. Itu dulu bisa tanya. Kalau kau tidak bisa jawab, jangan mau coba-coba lawan saya bodoh. Itu. Saya sebut saya ini 5 in 1 loh. Julukan saya itu The Magic Man, The Shadow Man. Manusia bayangan, manusia otomatis. Kalian masih manual. Kalau saya sudah magic nih. Kalau kalian mobilnya yang magic, kalau kita orangnya magic. Masih manusia sudah magic, masih manual. Yang mobilnya yang magic, baru naik mobil magic aja sombong. Udah mau nabrak kita. Padahal deh, kita orangnya yang magic. Gua masih manual, gua sama kampungan ini masih 2021 ya di sini ya. Kampungan orang di sini. Saya kasihan itu dan kalian. Saya juga menangis itu lihat manusia sekarang kasihannya. Malah saya kasihan lihat kalian loh, karena maha pengasih dan penyayangnya Allah. Yang sedunia ini kupikirkan, di mana sedunia ini tidak ada satu yang memikirkan saya selain ibu bapak saya loh. Yang apa? Saudara kandungku sendiri pun mau bunuh saya. Gitu. Kakak saya pun juga mau bunuh saya. Kota makanan sehari-hari itu santet, racun. Itu makanan sehari-hari itu saudara kandungku itu teganya. Dia mau bunuh saya. Tapi saya pusing bagaimana caranya saya mati. Apalagi kalian mana bisa. Baru selalu yang kau pakai ilmu saya juga. Yang tidak mungkin mana bisa jadi ilmu bodoh. Ilmu kau pakai lawan saya. Astagfirullah. Tapi itulah manusia. Cocoklah setan mengatakan, ya Tuhan, kenapa kau menciptakan manusia hanya merusak di muka bumi? Ya kalianlah semua itu. Aduh. Saya buka diri ini, terserah kamu percaya apa tidak. Saya tinggal goblok. Orang tuh tahu dekat air, oleh sing air, saya semua nih. Saya dalangnya. Saya itu yang garis kan garis tengah dalam perut itu saya. Jadi saya dalangnya, saya buka diriku ini. Saya sandalan ke kehidupan di dunia ini. Kehidupan nyata loh, bukan di dunia film, di dunia nyata. Yang dalam perutnya ibumu pun sudah kugariskan tanganmu itu. Baru jadi itulah manusia murtad memang. Manusia sekarang sudah buta semua. Dibutakan oleh seluruhnya dunia ini. Saya mau menyelamatkan kalian loh. Yang kalian mau musuhi saya. Padahal saya mau selamatkan kok malah mau mencelakakan saya. Ya itulah manusia murtad ini. Saya mau selamatkan kalian. Kalau saya mau apa? Kalau saya mau melawan. Kalau saya selain daripada Allah Ta'ala tidak bisa. Jangan ke manusia malaikat tidak mampu pusing kepala yang malaikat sama saya. Kalau saya bebas, saya sudah bebasku. Melakukan apa saya di dunia ini. Hukum manusia, hukum Tuhan lagi saya lolos. Hukum manusia yang dingin, hukum Tuhan pun saya lolos. Apa kalau hukum manusia yang dingin? Allahu Akbar. Terserah kalian boleh cara apa tidak. Saya buka jadi diri saya. Setelah ketemu penyamaran saya apa boleh buat. Saya terbuka apa boleh buat. Habis di-hacker terus Facebook saya. Pada ketakutan ini tikus-tikus wabah di negeri hama ini di Indonesia ini, ketakutan mereka itu sudah lumpuh, tidak bisa berdiri, gemetar lututnya semua ini, tikus-tikus di negeri ini itu. Kekalahan sudah dapat mata mereka. Maka saya minta kalau kalian mau memajukan Indonesia, maka saya minta Pak Jokowi dan Legowo memberikan saya dulu di kursi presiden. Saya perlihatkan ke seluruh bangsa negara lain bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, negara dikuasa. Saya pernah karena saya berdiri di Indonesia. Ya di mana Indonesia terkepung bodoh. Cuma karena saya ada di sini yang berani goyang. Tinggal tunggu perintahku itu. Terkepung Indonesia, banyak yang kepung ini. Belum pasukan kalian langit dan bumi. Wah, pasukan Illuminati kamu saja kamu tidak bisa lawan. Ya mau pasukan kalian langit dan bumi yang berbahaya. Terkepung Indonesia. Kenapa? Karena saya ada di Indonesia. Berapa cintanya saya kepada Indonesia. Tanah airku itu, tanah tempat aku itu. Buta kalah sukanku. Saya jauh loh datang ke sini. Bayangkan itu mau berapa tahun saya mundur.
Dari tahun 10 tahun 99 ke tahun 2021 itu mau. Demi apa? Demi menyelamatkan kalian loh. Demi menyelamatkan musnahnya manusia. Kalau tinggal saya sendiri, masa saya sendirian terus? Aduh. Tapi saya sekarang pengganti, sudah ada yang bisa gantikan saya. Saya sudah mau pensiun ini. Saya tahu, rezekimu itu kalau bisa berkenalan dengan saya, berteman dengan saya, bertemu dengan saya, rezeki Anda itu. Yang banyak mau cari saya tidak benar yang saya. Yang saya di sana sini, saya dihina-hina, dikatakan saya ini orang sampah, orang tidak berguna. Tapi apa? Saya lakukan itu demi tugas. Perintah dari banyak yang dititipkan saya tugas dari Rasul, dari leluhur, dari Allah. Belum tugas pribadi banyak yang saya lakukan itu. Dia hanya seorang diri loh. Iya yang kau lihat, yang terlihat, yang tidak terlihat nanti saya sebut. Nanti saya sebut tuh. Saya lihat seorang diri saya ini. Saya tidak ada satupun saya diberikan Bung Karno medali keberanian. Waduh, mana itu besi itu? Mana medali keberanian saya diberi Bung Karno. Karena cuma saya satu-satunya yang berani melawan kekuasaan penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan. Tidak ada yang berani melawan Indonesia ini, melawan Ibu Mega, melawan Jokowi. Dan saya. Aduh, kan kalian sudah menyalahgunakan kekuasaan. Maka kalau kau salah, maka kau kalah. Karena Allah Ta'ala berdiri di kebenaran, berpihak pada yang benar. Maka cukup saya berdua dengan Allah, kuguncangkan dunia ini. Itu saya katakan. Saya selalu sendiri kemana-mana. Karena saya, pas bilang gitu, paling dari 30 meter, tidak ada baik dekat-dekat dengan saya. Karena saya bisa refleks. Jangan sampai saya goyang begini kok mati. Karena saya biasa berjalan di sini, sambil saya juga lagi bertempur di sana. Bayangkan itu. Saya kira lagi ngobrol-ngobrol begini misalnya. Saya juga lagi bertempur di sana. Itu. Bayangkan, sebenarnya kan seutuhnya seorang manusia ciptaan Allah loh. Aduh. Bagaimana dikatakan ciptaannya Allah yang kalian semua Tuhan kan ciptaannya manusia, bukan manusia yang kujadikan Tuhan. Saya berikan kepada seluruh dunia ini loh ciptaan Allah. Yang kan jangankan ciptaan Allah saya kalian mau lawan dengan murtad ini orang Indonesia. Tuhan ini Indonesia bagaimana mau maju? Tuhan pun mau dilawan. Allahu Akbar. Lagi murtadnya orang Indonesia zaman sekarang ini. Tuhan pun mau dilawan demi kekuasaan, demi duit, demi harta. Indonesia ini banyak harta ditanam di sini. Harta milik negara banyak sekali. Saya kasih tahu ya, mudah-mudahan juru kuncinya yang hartanya tidak bisa keluar kalau bukan saya. Nanti saya banyak di Indonesia dan banyak harta ditimbun. Banyak harta milik negara di sini. Ya selama ini dicari-cari tapi jarang bisa ketemu. Mudah-mudahan juru kuncinya semua dan saya biar itu dibersihin baru dia kasih keluar itu barang, karena kalau tidak habis. Di sini banyak tikus, banyak hama. Coba saya bakal rokok dulu ya. Rezekimu itu. Barang saya yang berteman dengan saya, yang mau menemani saya, karena saya hina orangnya. Tidak ada yang mau temani saya, karena tidak punya duit saya. Pengangguran, orang gila, orang sakit, orang sampah, kasihan. Aduh, padahal kita loh yang punya dunia ini, jangankan dunia nyawa pun punya kita. Saya yang kasih kau nyawa, baru nyawa kamu cabut, kamu ambil bagaimana bisa, goblok. Saya siapkan roh itu dalam tubuhmu. Dalam perut ibumu itu, waktu kau masih dalam perut kau lupa barangkali ya. Saya mewakili Allah dan Muhammad sebagai wakil Allah dan Muhammad dan sebagai pengganti diri Allah dan Muhammad. Jadi kalau mau bertemu dengan Allah dan Muhammad ya lewat saya dulu, karena saya jatuh kuncinya, bodoh. Ajudanlah. Orang kepercayaan kalau mau bertemu dengan Allah dan Muhammad, lainlah ke rumah. Kalau mau ikut sholat Jumat, saya hari Jumat itu banyak di sini berkumpul. Ikut semua karena mereka tidak masalah, kalau bukan saya yang pimpin. Padahal saya paling muda. Tapi itulah para rasul-rasul ya. Jadi mendahulukan yang muda, saya yang pimpin. Tidak mau sembahyang salat Jumat kalau bukan saya yang jadi imamnya.
Padahal saya buta huruf itu, nggak tahu ngaji saya. Saya bukan lulusan Arab itu, Arab. Bangsa paling menarik bangsa Arab ini. Saya mempermalukan orang Arab ini. Dari sudah berani jual-jual ayat-ayat Tuhan, menjual surga dan neraka kayak dia yang punya saja. Dan bodoh-bodohi orang Arab ini. Kalian salah orang kalau berurusan dengan Imran, salah orang. Karena Imran itu bukan orang. Nah itu apa kata dia? Kalau orang teman-temanku bilang, saya ini kakak orang kadang-kadang orang. Juru kunci saya, betul. Terserah mau percaya apa tidak. Saya juru kunci. Semua saya bilang kalau kunci kalian lagi saya mau di tangan saya semua. Makanya pun turun langit Allah pun juga turun ke bumi loh. Bukan saya miras, Allah yang datang ke rumah saya. Saking rindunya dengan saya itu. Anak kesayangannya ini, putra mahkota ini. Pewaris tunggal kalian langit dan bumi, tapi saya adalah hidup, menderita. Demi tugas, demi siapa, bukan untuk saya pribadi loh. Untuk kalian semua, karena maaf pengasih dan penyayangnya Allah, saya kasihan dan saya sayangi kalian. Yang kalian mungkin biadab. Anda kan mungkin, kok bisa makan saya sudah habis, tulang saya dimakan. Padahal saya makanan kulit jin. Makanan kulit santet, racun, minuman kulit sehari-hari ini. Tidak bisa juga pusing. Saya pusing bagaimana cara aku ini mati. Itu. Masa habis saya tinggal sendiri lagi. Sampai saat ini saya belum menikah. Masih seorang diri, saya dipingit. 41 tahun umur saya. Sekarang ya, atas nama Imran saya sebut ya. Nggak saya minta nama aku yang lain. Nama Imran saya sebut. Biar kau tidak bingung, tidak putih kepalamu itu. Saya belum menikah, 41 tahun umur saya dipingit. Tapi ya tugas saya sudah selesai satu. Banyak sekali tugasku ini. Wah, pesannya banyak tugas. Seorang diri kalau saya kerjakan. Kalau tidak saya yang bisa. Saya cari ini pengganti. Itu. Ternyata yang bisa gantikan saya masih kecil. Masih dalam pendidikan, belum bisa. Gitu. Tidak ada lagi selain saya. Saya mau pensiun. Saya sudah mau menikah juga. Saya juga kepengen punya anak itu. Gitu. Tapi ya saya sampai saya mau dengan saya. Giginya nggak ada ya, ompong semuanya. Ini ya habis gigi saya di medan tempur ini. Ya untung gigi saya yang habis. Bukan nyawa saya, kalau nyawa aku habis saya bikin lagi kalau saya. Hari ini bisa bikin pesawat, saya bisa bikin nyawa kalau saya. Habis gigi saya di medan tempur ini. Bertempur saya. Ini kampung jin di Indonesia ini. Tapi kalian salah orang kali ini. Karena Imran itu bukan orang. Makanan sehari-hari selama kau masih ciptaannya di Allah. Dan kau masih berada di bawah matahari, bulan, dan bintang. Dia mau coba-coba dengan saya deh. Ini saya kasih tahu kau. Tidak lolos. Selama kau masih di bawahnya matahari, bulan, dan bintang. Lebih baik kita berteman karena saya suka berteman. Bersaudara, saya suka bergaul orangnya. Yang orang tidak mau menemani saya karena ya kami hina lah. Tidak punya mobil, tidak punya pejabat, baru pejabat di Indonesia, baru RT, RW sudah belagu. Kita ini pejabat dari kerajaan langit dan bumi loh. Terkebong di Indonesia. Betul terserah Anda mau percaya apa tidak, itu urusan Anda. Tidak ada maksaan di sini. Saya juga sekedar memperkenalkan diri lah. Terpaksa saya buka diriku ini hari. Terserah kalian mau percaya apa tidak. Tugas saya banyak loh. Tugas dari leluhur, dari para pendiri bangsa ini, para pendahulu, tugas dari para rasul, tugas dari Allah, belum tugas saya pribadi, wah banyak. Aduh, banyak saya kerja itu kehebatannya manusia, seorang manusia, ciptaan Allah, banyak saya kerja, yang menjalankan roda kehidupan di sini, bayangkan itu. Tahu kok, terserah kalian mau percaya atau tidak. Mana peci saya itu? Peci Squid Game bu. Ini peci Squid Game. Itu simbolnya. Segitiga kotak bundar. Cuma ini disamarkan segitiga bolak-balik. Kalau saya pakai peci ini, kalau pesanku pasti dia tahu. Dia jangan bawa itu 00. Bukan 01, 00. Dunia 1. Kalau saya pakai peci ini keluar ini. Pemberian Allah ini. Lihat gue ini ada baik nih pecinya ini. Kalau tahu main Squid Game, kalau saya main Squid Game di dunia nyata, ya saya juga ikut bermain. Ya betul lah cerita Squid Game itu. Itu saya main Squid Game itu saya yang keluarkan ini. Dan saya juga ikut bermain.
Saya mau sudah ada yang bisa bunuh saya, sudah ada yang bisa kalah saya. Ternyata sudah ada dia yang bisa gantikan saya. Sudah saya mewariskan ini peci saya ini. Tidak ada yang meninggalkan kalau saya pakai peci ini. Ini segitiga belah ketupat pun segitiga bola lale bundar kota 00 belas satu dunia satu. Ini peci ini yang sobek-sobek nih. Ini bukan dari Arab ini, dari langit ini peci ini. Kalau kau orang berpendidikan tinggi, kalau kau kenal saya kenalmu lah, karena murid saya banyak. Kalau kau bisa imbangi saya, kau jadi muridku lah. Saya guru pembimbing, itu mau saya bisa sebut jabatanku. Setingkat di bawahnya saya Abdul Qadir Jalani, itu saya dulu saya sebut. Kayak ya di luar negeri saya dicari-cari orang, di Indonesia saya tidak dihargai. Oh ya, aduh, astagfirullah. Ini kalau anda percaya, ini Squid Game. Segitiga kotak bundar itu melambangkan angka, huruf, dan warna. Itu yang menjalankan roda kehidupan. Saya main Squid Game ini. Main Squid Game di dunia nyata. Kalau ada yang bisa bunuh saya hebat. Padahal itu perintah saya. Itu lagi hanya saya. Ini habis gigi saya ini. Ini bilang tempur ini. Bayangkan itu cuma gigi saya. Kalau bisa bikin gigi palsu pun tidak bisa. Tidak punya fluid. Bayangkan itu. Aduh. Apalagi habis bertempur ini gigi saya ini. Karena udah habis makan jin ku makan. Santet ku makan. Racun ku minum. Ya pak makanan sehari-hari saya itu. Aduh, habis gigi saya ini. Kalau anda percaya ini. 00 yang punya ini Squid Game ini. Ini kalian masuk semua itu. COVID-19 itu termasuk dalam Squid Game bodoh. Banyak aja tuh korbannya habis itu. Karena populasi manusia tidak bisa ditekan. Saya kasih tahu, yang berhak hidup di masa depan hanya orang-orang tangguh yang punya keahlian, punya skill. Tidak laku ijazah, tidak laku universitas di masa depan. Kalau kamu cuma merusak di bumi saya di dunia ini, kau mati saja. Kasih tahu. Banyak ini misi saya, manusia banyak yang mau habis ini. Tapi saya juga yang halangi. Saya kasihan itu karena maaf pengasih dan pengennya harus selamatkan ku semua. Itu COVID-19 termasuk dalam game saya. Habis manusia banyak. Ini kalau saya jarang pakai peci ini ya. Ini saya pakai cuma salad. Saya tidak pernah perlihatkan keluar itu. Saya takut ditahu orang. Karena kalau pasukan dia tahu, kalau murid pasti dia tahu. Kode tandanya ini tuang guru. Saya sudah dipanggil tuang guru. Saya guru pembimbing. Pasukan dia tahu ya. Karena kita pasukan rahasia, kita kemana-mana sendiri. Tidak pernah bodoh, tidak pernah kalau kita sendiri yang terlihat, yang terkasat mata, wah, tidak bisa dihitung, tak terhingga. Aduh. Terkepung Indonesia ini, banyak yang kepung. Pasukan kalian lagi jamun mengepung. Pasukannya Dajjal banyak pasukan Illuminati. Jadi saya katakan Dajjal menang. Islam tiada apa-apanya. Baru COVID aja harga diri Islam terinjak-injak. Tidak ada ulama satu pun yang berani melawan. Tidak boleh lagi salat di masjid. Tidak boleh mengumandangkan azan. Harga diri Islam terinjak-injak dengan COVID tidak berani melawan selain saya. Kalau saya malu beragama Islam. Baru COVID aja akan takut. Katanya kalian mau masuk surga. Berjihad di jalan Allah. Tapi kalian takut mati. Ya bagaimana caranya kalian mau masuk surga? Ya kalau mau masuk surga ya lewat jalan kematian dulu goblok. Alah. Kau takut mati semua. Selalu minta doa panjang umur. Katanya mau masuk surga. Ya kalau mau masuk surga itu ya lewat kematian. Baru takut berjihad. Saya berjihad di jalan Allah loh. Saya sendiri nih. Melawan sedunia. Oh yang saya berjihad di jalan Allah. Demi kebenaran itu. Maka saya berdua di jalan Allah. Yang saya sebut ya. Saya coba yang saya sebut berdua di jalan Allah. Yang saya tidak disebut. Tidak usah lah. Guncang dunia ini. Saya guncangkan dunia ini. Saya buka dari diriku yang selama ini cari-cari. Saya Mesias semua saya di orangnya. Baru itu umurku. Tua aku itu. Saya semua gitu. Saya dalangnya ini kehidupan di dunia ini. Itu. Saya tuliskan garis tanganmu itu kau masih dalam perut ibumu itu. Mungkin kau lupa saya. Karena saya orang kepercayaannya lah. Cuma satu orang kepercayaannya Allah. Tahu itu artinya Imran. Imran itu artinya yang terpercaya. Itu. Semua percaya dengan saya.
Jangan ke manusia. Allah saya percaya dengan saya loh. Saya sudah punya surat bebas. Saya bebas melakukan apa saja kalau ini. Hukum Tuhan saya lolos. Tidak kena hukum. Saya tidak kena dosa kalau saya bebas melakukan apa saja. Hukum manusia, hukum Tuhan saya lolos. Apalagi kalau hukum manusia yang bikin. Allahu Akbar. Saya punya surat bebas kalau saya. Jadi contohlah Rasul, jangan contoh saya. Itu semua karena rendah hatinya semua para rasul, para senior-senior. Saya junior ini disuruh selalu. Jadi kalau mau salat Jumat, mau ketemu Rasulullah, mau ketemu Nabi Isa, mau ketemu Nabi-Nabi, datanglah mau ketemu wali-wali, datanglah ke rumah saya. Kalau mereka tidak mau salat Jumat, kalau bukan saya ya imamnya. Terserah mau percaya bahwa tidak itu urusanmu. Ya mau diperboleh sama Arab bodoh. Bangsa paling munafik itu Arab. Makanya Rasulullah itu mengatakan paling benci, satu yang dibenci Rasulullah itu orang munafik. Makanya Rasulullah mengatakan ciri-ciri orang munafik. Berkata ia dusta, dipercaya ia hianat, berjanji ia ingkar. Kutambahkan yang Rasulullah mungkin lupa ya. Apabila berlomba ia berbuat curang, itu orang munafik. Itu cuma satu yang dibenci Rasulullah, orang munafik. Dan orang bangsa paling munafik ya bangsa Arab itu. Yang saya katakan dia punya surga enak saja lu. Kau lihat nanti. Ini Dajjal ini. Ya Bapak Islam. Berani sampai Allahu Akbar, takbir. Ya dibayar 50.000. Pergi demo, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Giliran Covid, keok semua. Allahu Akbar. Ya saya katakan, andaikan perang Islam dengan Dajjal, itu kalah Islam. Dajjal menang. Tapi untung saya berdiri di Islam, saya bel, makanya Dajjal takut. Karena saya Dajjal juga, bodoh. Ya semua isi. Saya dalangnya. Saya bukan jadi diriku ini yang selama ini dirahasiakan. Itu. Apa boleh buat? Karena kalian tidak kenal saya barangkali. Facebook saya yang dulu dihacker. Ini Facebook yang sekarang ini juga dihacker. Kenapa itu? Kalian takut? Gemetar lututnya semua orang Indonesia ini. Lumpuh semua ini tikus-tikus ini. Hama wabah ini. Ketakutan. Kita langsung di depan mata. Set, hari pertanggungjawaban akan segera datang untuk diminta. Itu tugas saya dari para pendahulu, dari Bung Karno itu tugas saya itu. Indonesia ini. Karena Indonesia bobrok Indonesia ini. Bangunan rumah kita sudah usang. Tapi pondasi tiang rumah kita masih kokoh. Ayo kita hancurkan saya bangunannya. Kita bangun bangunan yang baru yang lebih kokoh. Ayo kita bersama. Itu. Kita kerja keras, kerja cepat, kerja bersama. Karena kita ketinggalan jauh dengan negara lain. Itu. Karena negara yang bikin maju saya, bro. Aduh. Itu karena semua maling, tikus, semua hama. Percuma kita mau menanam padi. Ibaratnya kalau padi kita palinnya gagal terus karena banyak wabahnya, banyak hamanya Indonesia ini. Banyak tikusnya, banyak kutunya, ini semua habiskan semua ini. Ini mereka gemetar semua lutut ini. Gagal di depan mata. Itu. Jadi terus saya saya menyamar. Yang saya kumpulkan bukti. Saya mau buktikan sendiri. Yang saya tidak bisa dengan kabar. Karena saya harus mengambil keputusan. Ya saya harus buktikan sendiri. Benang khusus ini Indonesia. Saya cari mana positif negatifnya. Saya urut satu-satu mana nih orang-orang ini. Tikus-tikus. Kutu-kutunya Indonesia ini. Jadi saya itu. Makanya. Saya sudah punya bukti semua. Saya sudah kumpulkan semua bukti. Sudah banyak semua. Sudah cukup bukti lah saya kumpulkan. Jadi yang merusak Indonesia adalah reformasi. Itu. Kalau mau, maka di Indonesia akan terjadi revolusi. Kita revolusi. Itu. Ya kalau mau lihat Indonesia maju, kalau mau lihat Indonesia hancur ya silakan aja kalian. Itu pasukan saya siap loh. Padahal selama ini perintah anak buahku je. Tahu kok. Yang menelpon apa segala macam bunyi telepon lampu merah. Itu traffic light itu semua anak buah saya bodoh. Yang kalian mau pembeli so sibuk semua anak buahku dan teleponku. Aduh, Allahu Akbar. Kasih tahu kok, dunia satu ini 00. Saya bukan diriku ini. Terserah kalian mau percaya apa tidak itu urusanmu. Tidak ada maksaan di sini. Jadi kalau kau orang berpendidikan tinggi dari peci saya saja ini, kau sudah tahu siapa saya. Segitiga kotak bunda itu melambangkan angka, huruf dan warna. Lingkaran itu melambangkan Allah. Kotak itu melambangkan manusia. Dan segitiga itu melambangkan setan jin. Itu saya kasih tahu. Biar tahu Squid Game. Jangan tahu filmnya saja. Kita di dunia nyata main Squid Game. Saya kasih tahu itu. Segitiga kotak bundar. Jadi bundar itu melambangkan Allah. Kotak itu manusia. Segitiga itu simbol setan jin.
Makanya segitiga mata satu dan jari saya simbol. Itu melambangkan angka, huruf dan warna aja menjalankan roda kehidupan di dunia ini yang mengatur. Itu. Perintah aku semua, jangan nggak ada apa aku cuma perintah Jokowi. Anak bagus semua ini. Saya berani melawan saya. Dia mau coba-coba kayak bilang kalau satu jadi romu, satu jadi nyawamu, satu jadi tubuhmu, lebih kita berteman. Dia mau coba-coba lawan saya. Kalau kamu coba-coba lawan saya tanya dulu ilmu apa kau pakai lawan saya. Saya jadi pusing ini cari lawannya tidak ada. Kau tahu itu artinya Imran, artinya itu yang terpercaya. Saya dipercaya orang di mana-mana. Bukan diriku ini hari. Yang selama ini dirahasiakan. Memang dirahasiakan. Dari dalam perut itu saya sudah dirahasiakan. Jadi tahu karena kenapa? Saudara kandungku sendiri pun juga mau bunuh saya loh. Yang saya di rumah ini tinggal sama saudara kandung saya, anak bapak ibu saya. 3 orang kakak saya tiap hari guna-gunai saya, santet saya, racuni saya. Karena diperintah sama bos-bosnya itu. Padahal yang sudah perintah bosnya itu anak buahku. Tapi tidak apa-apa lah. Kesukaan saya itu. Makanan sehari-hari saya itu santet, racun, makanan minum sehari-hari. Habis saya tidak punya uang kasihan. Saya pengangguran. Tidak punya teman. Semua teman saya menjauhi saya. Sahabat-sahabat semua sudah pada hebat. Sudah jadi pejabat teman-teman saya. Yang katanya kita bersaudara. Tapi giliran saya susah. Padahal saya lagi menyamar. Kira-kira kalau saya susah ada yang mau temani saya. Dan ternyata sulit mencari teman di saat kita susah. Di saat kita jaya mungkin banyak yang mendekat. Tapi di saat kita jatuh, sulit mencari satu orang pun yang berani, yang mau menemani kita. Saya buktikan sendiri. Saya tidak punya teman. Ya saya berteman saya dengan malu gaib, malu halus itu. Temanku itu. Tidak punya saya teman orang kasar. Tidak punya teman itu. Anak buahku banyak kalau orang. Kalau teman kita saya tak kasat mata. Pasukan kita kasat mata. Malah saya berteman dengan manusia. Manusia itu murtad. Tuhan pun mau dilawan. Kalau setan masih mending. Jadi saya tidak berteman dengan setan. Karena setan tidak pernah kecewakan saya sampai hari ini. Setia dia ikut saya. Yang pengaruhi pikiran itu setan bodoh itu. Anak buah aku tanya setan. Kalau kita bilang setan. Katakan sama setan. Setan kau tidak mau tunduk sama Nabi Adam. Tapi ini cucunya Nabi Adam Imran. Setan tunduk sama saya. Saking itu tingginya itu wewenangku memerintah. Itu setan saya tidak mau tunduk Nabi Allah, saya tundukkan aja setan kalau tidak percaya dan berani lawan Imran. Kalau cuma saya makan yang kalian terpengaruh, saya katakan selamat buat setan, berhasil menjalankan tugas yang baik, mempengaruhi manusia. Kalian setan tidak punya akal pikiran, tidak punya apa-apa. Kenapa kalian kalah sama setan? Saya mau tanya apa kelebihannya setan? Apa kelebihannya jin yang kalian bersekutu dengan jin? Saya mau tanya jin goblok itu. Tidak ada apa-apanya semua itu. Cuma iming-iming. Saya jalannya dunia, jalannya kehidupan. Saya buka diri kita, saya kalau percaya apa tidak, apa saya buka video saya kesel, saya jengkel. Saya balik bikin akun Facebook. Dia lagi, dibanyak lagi. Padahal saya dulu ini juga bajingan 20 tahun yang lalu. Ya bagaimana Pak Rizky Akbar? Saudara saya, kakak saya ini. Kan Kak Rizky Akbar menonton ya. Semoga Pak Rizky Akbar masih ingat saya. Sahabatmu, saudaramu. Semoga masih mau ditemani Imran ini. Karena anda mau menemani Imran kan, karena kehinaannya. Padahal kita lagi uji kalian. Mana ini hamba-hamba Allah yang sejati. Aduh semua parah rusak Islam. Ya saya kata saya malu beragama Islam. Harga diri Islam terinjak-injak sama Covid. Tidak ada berani melawan. Tidak ada melawan Indonesia ini. Katanya mau masuk surga. Baru takut mati semua. Baru Covid aja takut. Dasar ulama karbitan. Allah. Baru aja lulusan Mesir, lulusan ini. Sudah belagu. Kita yang langsung berguru di para nabi. Berguru di Allah. Berguru di guru besar. Sudah, kau mau ajari saya? Ada hebatmu itu. Saya kamu percaya apa tidak? Kalau belajar Islam saya tamat. Kau tahu sampai tingkatan keilahian itu tingkatan tertinggi Islam. Saya kasih tahu ya. Yang Rasulullah dengan rendah hati memberi saya jalan. Karena cuma 2 yang mendapatkan keilahian. Itu
manusia. Cuma Nabi Isa dan Imran. Nabi Muhammad tidak, bukan karena dia tidak mau. Bukan tidak bisa, banyak bisa mendapatkan kehidupan. Tapi beliau rendah hati memberi saya jalan untuk bertemu dengan Allah, mendapatkan kehidupan. Ya saya katakan kalau Nabi saya dikatakan Tuhan, ya wajar lah. Jadi dikatakan Tuhan sama murid-muridnya karena dia mendapatkan keilahian. Pernah dengar enggak? Belum pernah kan? Karena kalian cuma diajarkan syariat saya. Jadi bodoh-bodohi kalian dalam bangsa Arab itu. Kalian hanya untuk bodoh, bukan untuk pintar. Itu tingkatan tertingginya. Jadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kewalian, kenabian dan keilahian. Tingkat berapa itu ya? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kewalian, kenabian, tingkat 7. Itu tingkat tertingginya Islam itu. Ya langsung Allah Ta'ala sendiri yang memberi. Makanya Nabi saya dikatakan Tuhan sama muridnya. Karena cuma Nabi saya mendapatkan keilahian. Dan saya, karena Rasulullah itu memberi saya jalan. Karena kalau mau bertemu Allah, kan ujian meja dulu. Sama Nabi Khidir, sama Nabi Isa, sama Nabi Muhammad itu. Kalau kau bisa lolos dari 3 orang itu, hebat. Karena harus lewati orang 3 itu dulu, baru bisa bertemu dengan Allah. Saya bisa lolos dari bertiga itu, saya rapi, lolos saya, dapat nilai A saya. Itu lolos ujian saya. Kau ada kesaksian dulu dengan Nabi Khidir. Nabi itu Nabi paling sakti, Nabi paling pintar. Nabi Isa, saya kalau sakit, makanya saya tidak pernah sakit. Karena Nabi sering datang ke rumah saya ngobati saya. Itu. Betul, terserah Anda mau percaya buat dia. Saya yang ngobati saya itu tidak pernah ke dokter. Nabi saya yang ngobati saya, dia tahu kalau saya sakit dia datang ngobati saya. Rindu dia suka peluk saya, cium saya, suka main ke rumah, tinggal di sini semua. Saya kasih lihat gue, saya lihat ini ya, tunggu ya. Ini bukti ya. Ini foto Nabi Khidir alaihissalam. Ini ya, lihat. Ini fotonya Nabi Khidir alaihissalam. Ini saya perlihatkan. Ini foto Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini foto ya, bukan lukisan. Saya lulusan terbaik angkatan 8558. Kau tahu artinya? Tahun 8598 saya lulusan terbaik di situ. Ini guru besar saya. Jauh ini saya mundur. Ini tandanya ini, buktinya ini guru saya. Mau tahu? Rasulullah kasih saya cincinnya, Rasulullah ada sama saya. Cincinnya Nabi Isa ada sama saya. Itu. Di tangan saya semua dipercayakan. Ini Nabi Khidir alaihissalam kalau mau lihat. Saya tahu. Saya buka diriku ini hari. Oh, nah kita yang orang kok. Saya bakar rokok dulu ya. Saya bakar rokok dulu. Rokok saya kasihan. Rokoknya ini harganya Rp6.000 sebungkus. Habis tidak sanggup beli rokok itu. Saking miskinnya saya. Rokoknya cuma 7.000 sebungkus kasihan. Padahal deh semua yang termasuk dalam nilai kayak light dan bunga. Saya putra mahkota. Waris tunggal ini. Tunggu saya minum dulu ya, saya minum. Terserah kalian mau percaya atau tidak, itu urusanmu. Rokok aja tidak bisa beli saya, saking miskinnya saya. Aduh, Indonesia ini. Nggak beres Indonesia ini, nggak benar ini. Mau saya bakar rokok dulu ya. Untuk Pak Rizky Akbar, saya undang main ke rumah. Saya punya kakak ini. Saya punya kakak yang pelihara saya dulu di Jakarta. Saudara, mudah-mudahan kau masih ingat saya. Jawa. Ya, jangan sampai kau sudah kaya, kau lupa saya yang miskin ini. Ya, habis semua teman-teman sudah lupakan saya. Jawa Nara mau temani saya. Karena saya pengangguran, orang gila. Tiap hari kerjanya ukur jalanan, jalan kaki lagi, tidak punya kendaraan. Ya, Rizky, saya masih ada nomormu. 0813 2113 2113. Saya telepon kau ya, sebentar saya telepon ya saudara ya. Main ke Makassar lah. Saya undang datang ke rumah. Kalau mau ketemu Rasulullah, mau ketemu Allah, datang di sini hari Jumat. Tidak Jumatan di rumah. Mudah-mudahan kalau dia rezeki mau bertemu dengan beliau, melalui saya bisa pertemukan. Saya juru kunci loh.
Saya pegang kunci, kau selalu berdoa minta masuk surga, takut neraka. Nah, saya pegang kunci neraka, kunci surga bodoh. Allah Akbar. Jangan kau kaget kalau kau meninggal, terus kau di akhirat, masih pintu akhirat, kau tunggu saya, jangan kau kaget. Saya pegang kunci itu, saya juru kunci. Terserah mau percaya pada itu urusanmu. Kunci, saya pegang kunci semua kunci semua dipercayakan dengan saya. Itu. Allah saya percaya loh dengan saya. Makanya saya diberi nama Imran. Imran artinya yang terpercaya. Percayalah kalau Imran bicara. Karena Anda pernah bohong. Anda suka bohong kalau saya. Itu Rasulullah benci itu. Itu orang munafik. Berkata ia dusta. Dipercaya ia hianat. Berjanji ia ingkar. Kutambahkan satu yang Rasulullah lupa barangkali. Apabila berlomba ia berbuat curang. Itu yang dibenci Rasulullah, orang munafik. Bangsa paling munafik bangsa Arab. Saya kasih tahu. Yang mau berbuat sama Arab. Orang Arab itu baru tahu Tuhan, Nabi Muhammad. Kalau orang di Makassar sini, sudah dari dulu tahu Tuhan. Ya buktinya, di sini ada dikatakan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari dulu orang tahu Tuhan kalau di sini. Di Arab itu gelap sana. Orang Rasulullah itu memperkenalkan Tuhan di sana. Sekarang seakan-akan dia yang punya surga dan neraka. Kayak dia Tuhan saja, kayak orang benar saja. Ngaku cucu Nabi saja. Mana ada cucunya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki, jadi putus keturunannya bodoh. Yang ada juga kalau baginda Ali ya oke. Fatimah kalau Rasulullah tidak punya laki-laki, tidak ada cucunya Nabi Muhammad, tidak ada keturunannya. Dia mau berbodohi. Habib lah. Itu lagi kenapa? Kau jual-jual namanya Nabi Muhammad, bareng-bareng jual-jual ayat Tuhan. Pas saya akan minta saya bertanggung jawab kiamat ini, saya guncang dunia ini. Kau lihat kalau saya marah itu. Ini berbahaya itu kalau saya itu. Aku jaga betul itu kemarin kau guncang dunia kalau saya mengamuk. Itu. Dia mau saya mengamuk, bagus mau luar biar bisa kalau sedang terkasat mata, bisa kalau COVID. Dia mau urus saya suka ketawa, suka humor. Tidak pernah marah orangnya. Karena saya jaga betul itu namanya amarah. Saya sudah simpan, tidak mau lagi saya keluarkan. Sudah berdoa cukuplah. Jangan lagi saya keluarkan amarahku guncang dunia. Jadi patung itu. Pecah biji matamu. Betul, setelah kamu berjanji mudah-mudahan tidak keluarlah amarah saya. Karena saya sudah berjanji tidak mengeluarkan lagi, kasihan manusia. Kasihan orang kalau saya keluarkan amarahku. Betul. Sepanjang hidup saya cuma 3 kali saya keluarkan amarahku. Itu. Kalau kau lihat saya, kalau kau bisa lari-lari kau. Kalau kau tidak berani kau diam ke patung, tidak bisa bicara kalau saya marah. Itu. Yang sudah saya simpan baik-baik, tidak mau saya keluarkan lagi lah amarah saya. Bisa jadi patung orang, betul. Kasih yang bukai kalau banyak patung sini kalau saya marah. Saya jaga baik-baik itu. Jangan sampai keluar, guncang dunia. Kacau kehidupan kalau saya marah. Kalau saya marah pasukan lebih marah. Itu saya terbaik orangnya dari pasukan itu ngeri. Dia putus urat lehermu tanpa kau sadari. Kalau pasukan itu membunuh, tidak boleh. Kalau kita membunuh bukan untuk masuk penjara. Orang goblok kita membunuh, bikin kejahatan baru masuk penjara, orang goblok itu. Kalau kita membunuh tanpa kau sadari, kau sudah dibunuh itu. Karena waktu sini terlambat gitu. Ya, sudah diputus urat lehermu hari Jumat. Nanti Jumat depan baru kau mati. Jadi siapa yang ditunjuk? Pasti bukan kita karena padahal waktu yang terlambat. Lagi sudah putus urat lehermu tanpa kau sadari loh. Jadi banyaknya orang saya bunuh ini, banyaknya habis itu. Saya masih mau membunuh ini. Habis saya mau dibunuh. Saya dari Makassar yang membunuh. Pasukan ku tahu itu. Saya sudah dipesan. Sisakan untuk tanganku sendiri. Itu. Saya perlihatkan kok. Mungkin tidak pernah saya marah ya. Yang selama ini saya suruh ketawa. Saya perlihatkan lah. Saya perlihatkan dulu kalian surga dan neraka. Biar kalian kenali surga dan neraka. Saya perlihatkan dulu surga dan neraka di dunia melulu. Di sini. Di akhirat nantilah persoalan lain. Biar kalian jangan mau dibodoh-bodohi. Emangnya orang Arab yang punya surga dan neraka, anjing itu. Saya potong langsungnya Raja Salman itu ketemu dengan saya. Cincinnya Rasulullah ada sama saya. Kalau diperhatikan sama cincin itu, dia tidak mau tunduk sama saya. Maka dia bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Itu. Rasulullah mau percaya apa tidak? Saya punya bukti pada itu. Tanda, cindera mata. Mentang-mentang orang Arab dia punya surga dan neraka. Jual-jual surga dan neraka, jual-jual ayat Tuhan. Enak saja lu. Saya mau dibodoh-bodohi. Bangsa paling munafik saya katakan bangsa Arab.
Dan bangsa paling tidak fair sekarang ini adalah bangsa Indonesia ini. Orang tidak fair Indonesia ini sekarang ini. Rusak semua moralnya orang Indonesia ini. Kedua lagi revolusi moral ini. Rusak moralnya pejabat pemerintah orang Indonesia ini. Sudah rusak moralnya. Saya pergi ajarkan kalian itu adat budaya leluhur kita. Itu budaya kita, budaya ketimuran. Itu. Diperhatikan karena sudah rusak semua moralmu. Juga semua sama uang, jabatan, tahta, wanita. Laki-laki juga kalau suka itu. Ya, aduh, sudah buta kalian semua, dibutakan oleh silonya dunia. Saya katakan. Jadi rusak Indonesia ini. Harus dilakukan revolusi Indonesia baru bisa Indonesia. Saya katakan kalau tidak makmur Indonesia di tangan saya maka saya siap dipotong leher saya. Kalau saya bertugas baru saya tidak mampu melakukan laksanakan tugas saya maka nyawa saya sebagai taruhannya, darah saya sebagai tebusannya. Itu saya katakan. Kalau saya gagal maka saya siap dipenggal leher saya dan darah saya siap untuk menebusnya itu. Kalau saya gagal dalam melaksanakan tugas, saya kasih tahu. Kota di dalam bumi ini, di bawah tanah ini, sudah jadi bangunan tembus ke segitiga Bermuda. Bayangkan itu. Pasukan kita yang bikin. Jadi di bawah tanahnya ada gedung di bawah. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Sudah tembus sampai ke segitiga Bermuda sana. Ada kerajaan di sana. Kerajaan jin. Saya ada di sana mengamuk. Saya mengamuk di sana. Lucifer saya nyanyi pada lehernya. Di sana Lucifer itu ada di situ. Kerajaan jin itu. Saya datang ke sana. Saya mengamuk di sana, saya marah. Bahaya kalau saya mengamuk, bahaya. Buat apa? Pasukanku lagi mengamuk. Pokoknya pokoknya kalau tergores sedikit barang saya ini. Habis Indonesia. Banyak yang terkepung Indonesia. Makanya lockdown itu terkurung semua kan. Itu pasukanku punya pekerjaan. Kalian semua kukurung, jadi tidak bisa lari. Karena kalian mau dimintai pertanggungjawaban, goblok. Kalian mau tahu tikus-tikusnya ini masuk perangkap semua ini. Kutu-kutunya ini masuk perangkap ini. Kalau di sana itu pasukan saya. Mereka tahu itu. Saya kasat mata. Saya Anda mau percaya atau tidak itu urusan kalian. Oh, semua ikut aja setelah lockdown. Maka di-shutdown jaringan. Itu kelanjutan dari lockdown. Itu rencana kami, program kami. Jadi 3G, 4G, 5G itu nanti shutdown. Yang ada cuma 2G, saya kasih tahu. Jadi kalau uangmu banyak di bank, ambil memang karena nanti bank tidak kasih keluar uang. Alasannya offline. Entah kapan terjadinya itu rahasia ya. Tapi itu pasti akan terjadi. Jadi selamatkan uangmu di bank. Karena alasan bank nanti offline. Tidak bisa keluar uang. Padahal uangnya sudah habis. Bangkrut Indonesia ini saya kasih tahu. Tidak ada uang Indonesia negara ini. Bangkrut kita. Nggak ada pejabatnya ini, saya kasih tahu. Habis itu, kerja kelompok semua. Di sini orang kerja kelompok, kerja sama. Bikin kejahatan itu. Berjamaah bikin kejahatan. Betul, bangkrut Indonesia. Ini gara-gara reformasi. Jokowi nggak bisa kerja. Jokowi cuma tanya pencitraan ya. Ya ini rakyat Indonesia presidennya pencitraan, rakyatnya pencitraan juga dong. Rajin semua ke masjid. Padahal hatinya busuk semua. Cuma karena takut neraka, ingin surga rajin salat. Alah, pencitraan semua. Padahal semua maling. Rusak moralnya orang Indonesia zaman sekarang ya. Saya mau benahi moralmu semua ini. Belajar dengan saya itu. Saya itu guru pembimbing. Bayangkan itu mau saya sebut dulu. Nggak saya yang terlalu tinggi disebut. Saya di bawahnya, saya wakilnya, saya Abdul Qadir Jalani. Kalau mau bertemu dengan guru besar, ya kalau lewat guru pemimpin dulu, lewat saya dulu. Kalau mau berguru itu, mau menandikan level tingkatan Islammu, baru setingkat syariat sudah mau ceramai saya. Sampai tingkat 7 itu kalau Islam. Cuma 2 yang sampai di situ, cuma Nabi dan saya. Terserah kalau percaya bahwa tidak itu urusanmu. Itu saya kasih tahu, yang kalian ini masih tingkat 1 ya terus. Baru tingkat 1 sudah saya ajari. Imran begini, boleh tetap saya bagaimana bicara. Ya itulah kalau orang di tingkat ilmu ya. Di tingkat pertama dia akan sombong. Pamer ilmunya. Di tingkat kedua dia rendah hati. Jadi kalau ada orang rendah hati itu sudah di tingkat 2.
Kalau sudah di tingkat 3 itu sudah menyadari dirinya bahwa tidak ada apa-apanya. Hanya sebiji pasir manusia ini dari sekian banyak pasir. Itu sudah di level 3. Tingkatan sahabat Nabi. Level 3 sampai level 3 mau saya kasih tahu mau level lain. Saya kepengen memajukan kalian, memajukan Islam karena saya malu beragama Islam. Padahal dirinya injak-injak dari Bani melawan. Aduh katanya berjihad. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, jihad sama Covid keok semua. Betul. Terserah kalian mau percaya atau tidak itu urusanmu. Itu. Allahu Akbar. Ya, Rizky Akbar sudah saya ucapkan. Ya, selamat bagi para hacker-hacker Indonesia yang membajak akun Facebook saya. Welcome to the hell. Tinggal tunggu waktu karena waktu terlambat di sini. Bayangkan jauhnya saya mundur ke sini. Terlambat waktu di sini. Tinggal tunggu waktu, makanya saya pusing, saya mau bikin apa, saya punya teman. Ya, saya main Facebook saja lah, karena saya punya teman. Facebook saya mau dihacker. Facebook saya yang dulu dihacker, dibajak, tidak bisa lagi. Saya bikin baru dihacker lagi. Itu. Dasar kurang ajar ini. Maka Pak Jokowi, pemimpin Presiden Indonesia, maka dia yang bertanggung jawab. Itu. Hari bertanggung jawab akan segera diminta. Saya kasih tahu, tinggal tunggu waktu, karena waktu terlambat di sini. Padahal yang perintah itu semua anak buah aku jibodo. Baru gubernur RI 1 dunia 00 ini, dunia 1 00 ini. Orang tadi itu Kode Sandiku 8558 itu. Kode Sandinya itu 85. Samar Imran itu. Tiga banyak namanya dari satu orangnya. Yang terlihat tubuhnya, kasarnya, halusnya, wah 5 in 1. 5 aja itu saya sebutlah, nanti saya sebut yang lain. Kalau itu masih manual, semuanya sudah metik, mobil semua aja yang metik. Kalau saya orangnya metik, kalau saya julukan saya teman-teman itu, the metik man, manusia metik. Karena kita sudah canggih, sudah tahun 10.000 kita. The shadow man, manusia bayangan, karena saya bisa bayanganku saya suruh pergi kerja kalau saya. Makanya saya dijuluki the shadow man, manusia bayangan, karena bayanganku yang pergi bekerja. Kok bisa perintah bayanganmu? Saya ajar kalau kau mau belajar. Lalu mau kita bayangan, kok bisa lawan bayangan? Habis itu lahirmu itu sama bayangan. Bayanganku saya pikir aja. Oh itu. Kehebatannya ciptaan Tuhan, ciptaan Allah itu. Satu orang di banyak yang saya kerjakan. Yang saya cuma berdua dalam bayanganku bekerja. Karena pasukanku juga banyak tugasnya masing-masing. Sendiri-sendiri kalau pasukanku saya tidak pernah 2 orang. Anda mau bawa orang ini ke pasukanku sendiri-sendiri kalau kita kerja. Pasukan rahasia, pasukan telik sandi. Ya cuma Kode Sandi saja. Itu makanya pasukan telik sandi. Saya sendiri itu 8558 itu. Kode Sandinya itu 45 perangkat jalan langit dan bumi. Pasukanku tahu, jadi kalau ada angka 85 dan 58 yang ku coba-coba ganggu itu. Kode Sandinya itu 8 itu. Saya lulus di Universitas Allah tahun 8558. Makanya saya pakai angka kode itu. Kode Sandinya itu 85 perangkat jalan langit dan bumi. Satrio Peningi, Sang Ratu Adil, Dajjal, Mesias. Dan semua orangnya. Saya belajar kehebatannya manusia loh. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Di mana malaikat pun tunduk. Jangankan malaikat, setan pun tunduk dengan saya. Itu. Yang saya tidak mau tunduk sama dia, bisa cucunya datang. Kalau berani saya pengen sama setan, mau kalau Imran. Kalau mau saya makan. Tapi dia sahabat setia saya itu setan itu. Kalau manusia semua ya di saya. Teman-teman saya sudah sahabat-sahabat saya yang katakan bersaudara sama saya. Mereka sudah tinggalkan saya dalam keadaan saya jatuh, saya miskin. Padahal saya lagi menyamar bodoh. Kita mau uji kalian. Aduh. Ya sekian dan terima kasih. Salam damai dan sejahtera. Salam merah putih. Salam santun dan hormat dari kami. Itu.
Ya, jadikan pelajaran yang kukatakan ini agar timbul pelajaran-pelajaran berikutnya. Wassalam.